Ya. Oke, sudah saya record. Seperti yang dijelaskan Mas Ivan, secangkir kopi hangat dan mungkin sebungkus cemilan, entah itu pilus atau mungkin ya kacang begitu ya, boleh lah ya Mas ya. Boleh banget disiapkan terlebih dahulu teman-teman, karena kita akan sambil praktek. Teman-teman diharapkan juga standby ya. Mungkin yang sekarang pegang HP buat Zoom, pegang satu HP lagi gitu. Jadi bisa buat praktek. Atau mungkin sekarang pegang laptop, boleh pegang HP. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Boleh direkam juga, walaupun saya juga sudah merekam teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan, jadi bisa banget nanti untuk diputar ulang. Kalau acara webinarnya sudah selesai. Oke, mungkin karena kita 3 menit lagi ya, kita akan mulai ya 3 menit lagi ya, 15.50 ya. Kita agak telat 5 menit, nggak apa-apa deh. Dari jadwal awal kita, nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Boleh tanya sekarang nggak Mas? Waduh, ada yang udah mau nanya, belum dikasih materi udah mau nanya, Masya Allah. Mbak Rukaya ini salah satu member dan juga sekaligus peserta yang sangat aktif, Mas. Beliau ini sekarang ada di Hong Kong, Mas. Masya Allah. Wah, Masya Allah dari Iya, Hong Kong baru kayak. Salam iya. dari Tangerang ya, Mbak. Mas boleh tanya nggak, Mas? Waduh, jangan ditanya dulu, Mbak. Nanti dulu, belum saya buka. Nanti ya, Mbak ya. Saya Nanti. jam masak, Mas. Oh, Mau ada tamu. oh, iya. Mbak Rukaya ini di grup mewanti-wanti saya, Mas sepertinya saya nggak hadir. Ternyata hadir juga, Masya Allah. Tidak mau ketinggalan Tapi sepertinya. cuma sebentar ini. Oh, tidak Sampai jam 5. Baik. Oke, teman-teman. Oke, jadi saya izin buka terlebih dahulu ya sebelum kita nanti masuk ke pembahasan utamanya. Izinkan saya untuk membuka pada agenda webinar Komunitas Morfosis di hari Sabtu 18 Desember 2021. Betul ya, 2021 ya, kita belum masuk ke 2022, dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan rahmat, hidayah, taufik, inayah serta kesempatan dan juga nikmat kesehatan pada kita semua, dan juga tentunya nikmat kesempatan ya. Masya Allah luar biasa sekali pada teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau nggak ada yang hadir, cuma saya sama Mas Ivan aja yang ngobrol nanti jadinya ya. Terima kasih banyak. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sanjung haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan semoga kita salah satu golongan yang insya Allah mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini adalah sesi webinar terakhir kita di bulan Desember dan di tahun 2021. Makanya tagline dari webinarnya sebetulnya adalah edisi terakhir gitu ya, special edition sebetulnya. Kenapa kita menghadirkan special edition dan juga kita menghadirkan Mas Ivan Anwar ya sebagai pakar digital marketing yang insya Allah akan memberikan insight, masukan, dan juga ilmu terbarunya terkait sesuatu yang mungkin kita belum tahu atau mungkin kita udah tahu tapi kita masih kurang paham. Boleh banget kita gali pada sore hari ini. Jangan berlama-lama Mas, kebanyakan ngomong Mas Didi nih. Ya sabar, ada yang udah mau nanya bahkan sebelum materinya disampaikan. Masya Allah, sabar teman-teman semua. Jadi kita langsung saja ya Mas Ivan ya, untuk kita lempar atau mungkin serahkan tongkat estafet pemateri pada sore hari ini kepada Mas Ivan Anwar. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Didi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Waalaikumsalam. Alhamdulillah banget saya dikasih kesempatan untuk pertemuan kedua ya dari Betul. teman-teman di Morfosis. Dan bahkan saya juga baru tahu ya ternyata ini penutupan ya. Iya, tanggal 25 libur soalnya Mas. Iya. Penutupannya Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk terakhir kalinya untuk menutup aktivitas teman-teman semua dari Morfosis. Pertama buat Mbak Rukaya, kalau misalnya nanti kira-kira lagi jam masak, terus nggak sempat pertanyaan apapun, boleh silakan nanti bisa DM saya di Instagram kalau misalnya mau, kita bisa konsultasi juga ngobrol. Feel free kok. Oke, saya izin untuk sharing screen saya. Mas Didi boleh tolong di enable sharing screen-nya? Oke, saya belum jadikan co-host ya Mas ya. Sebentar ya Mas ya. Oke, saya jadikan co-host dulu. Oke, sudah. Oke. Sudah Mas. Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, teman-teman boleh numpang tanya kalau misalnya visual saya, slide saya kelihatan atau enggak, tolong ketik satu di chat box, tolong ketikkan satu di chat box, silakan. Boleh banget teman-teman, boleh dibantu ya. Kelihatan, oke. Padahal saya minta kelihatan ketik satu loh, tulisnya kelihatan. Gak apa-apa, berarti positif kelihatan ya. Alhamdulillah satu. Oke, suara juga aman ya, Mas Didi ya. Oke, kita langsung mulai dulu. Sebelumnya saya mau perkenalan teman-teman. Saya Ivan Anwar. Saya adalah seorang internet marketer yang berpengalaman selama kurang lebih 11 tahun. Ini maksudnya adalah 11 tahun itu masa belajar saya kalau boleh dibilang. Bukan langsung saya tiba-tiba langsung bisa selama 11 tahun. Enggak, itu mungkin perjalanan pertama kali saya 11 tahun yang lalu untuk masuk ke dunia digital marketing itu. Di tahun 2010 pertama kali sih sebenarnya saya belajar, dan di situ juga saya pertama kali mencoba untuk bikin website. Pertama kali saya belajar itu saya bikin website HTML, CSS, itu pun saya charge gratisan. Jadi setelah habis belajar, saya kontak teman-teman saya, saudara saya, terus om saya, tante saya, mau nggak saya buatin website gratisan? Mau nggak? Itu aja ya, saya mau buatin gratisan, susahnya setengah mati loh. Nggak semua orang mau. Padahal gratisan. Nah, tapi alhamdulillah ada waktu itu teman saya dan juga salah satu om saya kebetulan mau untuk coba bikin website untuk usahanya dia. Dan itu alhamdulillah. Karena apa? Karena saya akhirnya bisa mulai belajar dan mempraktekkan ilmu saya pertama kali. Dan alhamdulillahnya kesini lagi saya sudah dipercaya untuk handle beberapa project untuk klien saya, baik dari level korporasi maupun UMKM, dan juga baik dari level dalam negeri hingga luar negeri, alhamdulillah. Saya juga adalah anggota dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia dan juga co-founder NYSN Media, dan juga saya ada platform untuk belajar, online platform untuk e-course untuk e-course yang namanya adalah Ignite Academy yang kebetulan baru saya launching di bulan lalu. Oke, itu sekilas tentang saya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya memang ada yang perlu ditanyakan, kalau misalnya mau connect dengan saya atau mau ngobrol dengan saya atau mau konsul dengan saya, silahkan. Kayak tadi yang saya info ke Mbak Rukayah, feel free untuk ke Instagram akun saya, ke Instagram akun @ivananwar.id. Di situ monggo, saya juga ada sering untuk memberikan konten-konten edukasi seputar Instagram, seputar digital marketing, dan juga feel free juga kalau misalnya mau nanya-nanya, ngobrol ataupun konsultasi. Oke, sekarang kita akan ngebahas Instagram Ads. Nah, awal mulanya saya mau ngebahas Instagram Ads itu sebenarnya karena pembicaraan dengan Mas Didi ya, di bulan lalu, Mas Didi kalau nggak salah ya. Kita mau bikin apa nih untuk teman-teman? Tadinya saya kepikiran sebenarnya Facebook Ads untuk teman-teman, saya agak ngebahas tentang Facebook Ads. Tapi saya ngerasa kayaknya langsung loncat nih kalau awalnya saya ngejelasin mengenai sosial media marketing, kemudian langsung ke Facebook Ads, kayaknya agak loncat karena jujur Facebook Ads untuk pemula itu susah banget atau membingungkan untuk diakses, betul nggak? Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah pernah coba menggunakan Facebook Ads, pasti pusing untuk awal mula. Tapi Instagram Ads lebih mudah untuk digunakan. Nah, karena biasanya saya juga menyarankan kayak gini buat teman-teman yang baru belajar atau mau coba untuk nyentuh Ads, saya selalu rekomendasinya begini. Untuk pertama kali, coba Instagram Ads dulu. Pertama kali coba akses Instagram Ads. Kalau misalnya Instagram Ads-nya itu bisa dipakai lebih gampang dan lebih mudah, baru coba mulai masuk ke yang namanya Facebook Ads. Kenapa? Karena kalau misalnya langsung Facebook Ads itu biasanya langsung pusing, bukannya langsung bisa, tapi biasanya langsung pusing. Dan Facebook Ads dan Instagram Ads itu sebenarnya sama. Itu adalah satu kesatuan yang sama. Karena sama-sama dimiliki oleh perusahaannya Meta kan, sama-sama dimiliki sama si abang Mark Zuckerberg itu. Dan sebenarnya itu berjalan di atas platform yang sama. Yang membedakan cuma apa? Membedakannya hanya kalau kita pasang iklan di Facebook, kita bisa tayang di Facebook dan di Instagram sekaligus. Tapi kalau kita pasang iklannya di Instagram, itu hanya akan tayang di Instagramnya aja. Nggak bisa tayang di Facebooknya juga.
Itu perbedaannya. Sedangkan dari sisi keduanya adalah interface-nya. Interface-nya Facebook Ads lebih jelimet karena lebih kompleks, lebih detail, dan lebih banyak fiturnya. Dan Instagram Ads itu lebih mudah digunakan karena lebih simple dan langsung bisa diakses menggunakan handphone. Itu kenapa biasanya saya rekomen untuk kalau awal-awal baru mau ngiklan, coba Instagram Ads dulu deh. Terbiasakan dulu untuk terbiasa dengan pola, pattern, dengan fitur-fiturnya, dengan strukturnya. Saat itu udah paham, baru mulai meluncur dengan namanya Facebook Ads. Nah, sebagai pembuka, kita akan mulai membahas dengan yang namanya struktur iklan dulu. Saya mohon izin stop share dulu sebentar. Oke, teman-teman, saya switch ke... Nah, saya mau coret-coret. Layar saya nggak nge-freeze di PowerPoint kan ya teman-teman? Boleh tolong dikasih tahu apakah layar saya udah berubah? Aman ya? Oke. Dan for your info, di belakang saya ada anak saya lagi gelepar-gelepar, jadi mohon maaf kalau nanti ada suara-suara sedikit. Nah, kita ngomongin masalah struktur. Oke, struktur iklan. Apapun iklan yang teman-teman akses, mau dari Facebook Ads, mau dari Instagram Ads, itu pasti menggunakan 3 struktur iklan ini. Yaitu pertama, campaign, kemudian ad set, dan juga ads. Pasti strukturnya terdiri dari 3 jenis ini. Campaign itu apa? Campaign ini adalah tujuan. Tujuan dari iklannya. Tujuan dari mau ngapain kita beriklan. Apa yang mau kita dapatkan dari iklan. Apa yang mau kita raih dari iklan. Nah, mungkin kebanyakan salahnya orang-orang adalah, saya ngiklan mau dapetin follower, Mas. Itu benar-benar salah besar. Serius. Kenapa? Karena iklan itu tidak didesain untuk mendapatkan follower loh. Sama sekali tidak didesain untuk dapetin follower. Iklan itu didesain untuk orang berinteraksi di dalam iklannya, untuk melakukan sesuatu. Dan follower bukanlah termasuk dalam salah satunya. Jadi jangan expect kita ngiklan dapat follower. Ada soalnya yang banyak bilang kayak gitu ke saya. Saya udah ngabisin 1 juta di iklan, tapi follower saya cuma nambah 3 biji. Ya jangan salahin iklannya, karena tujuannya bukan buat nambah follower. Nah, itu tujuan. Kemudian tujuan itu maksudnya apa? Sekarang apakah kita mau iklannya itu kita kirim ke website kita, kalau misalnya teman-teman ada yang sudah punya website, atau apakah misalnya nanti iklannya itu mau kita kirim ke marketplace, ya kan? Misalnya ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau misalnya kita mau kalau ada yang ngeklik iklannya itu WhatsApp ke kita, langsung masuk ke dalam bentuk message di WhatsApp bisa juga. Nah, itu adalah tujuan. Teman-teman dari awal itu sudah harus memikirkan iklannya ini nanti mau dikirim kemana trafficnya. Itu hal pertama yang harus teman-teman pikirkan. Proses perjalanannya nanti gimana? Kalau saya pasang iklan dikirimnya kemana? Kadang orang nggak mikirin hal ini, cuman pasang iklan aja. Tiba-tiba begitu ditanya hal ini, mau dikirimnya kemana? Bingung. Jadi itu kenapa teman-teman harus coba pilih dulu mana yang mau kita tuju. Dan sebaiknya pilih mana, Mas? Apakah kita pilih website, apakah kita pilih marketplace, atau mungkin kita cuma buat iklannya ngeramein Instagram kita aja misalnya. Tergantung. Teman-teman sendiri itu semua bagusnya atau idealnya itu biasanya closing-nya itu ada di mana. Kalau misalnya teman-temannya punya website, dan yakin websitenya itu bagus, mudah diakses, dan bisa konversi, silakan kirim ke website. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin websitenya itu bisa konversi, tapi yakinnya di WhatsApp. Saya yakin, Mas, kalau di WhatsApp saya jago closing via WhatsApp. Orang pasti bertekuk lutut kalau ada WhatsApp sama saya. Silakan kirim ke WhatsApp gitu. Atau misalnya via DM Instagram, silakan. Tapi resikonya teman-teman harus fast respon. Karena udah ngiklan nih, jangan sampai ada orang ngiklan, nge-DM atau nge-WhatsApp, tiba-tiba balasnya baru 3 tahun kemudian. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, sorry tadi saya mute ya. Kemudian kita masuk next-nya adalah ad set.
Ad set itu apa? Ad set ini adalah targetnya. Kalau tadi ini tujuan, kalau ini adalah targetnya. Siapa yang mau kita tembakin iklannya? Siapa yang mau kita tembakin, yang mau kedapatan iklannya? Nah, ini adalah target audience yang kita pilih. Misalnya kita jualan hijab, ya kan? Jualan hijab pasti kita targetinnya kemana? Ke wanita dong. Wanita. Dan hijabnya buat apa? Apakah hijabnya untuk anak muda atau hijabnya untuk ibu-ibu atau wanita berumur? Nah, itu kita tembak lagi sesuai dengan usianya. Jangan sampai gini, kita jualan hijab, tapi nembaknya ke laki-laki. Nggak nyambung kan? Dan nggak akan masuk akal juga. Kecuali mungkin ada laki-laki yang... Tapi intinya gini, itu adalah target tujuannya. Kita benar-benar harus memilih siapa target tujuannya. Nah, ini juga teman-teman harus mulai pikirkan dari sekarang. Kalau misalnya mau iklan, siapa mereka? Siapa orang-orang yang kemungkinan akan beli produk kita? Siapa orang-orang yang kemungkinan itu bakal berinteraksi dengan iklan kita? Siapa potensial market kita? Itu teman-teman harus tanya ke diri kita sendiri sebelum mulai iklan. Dan kemudian adalah ads. Ads kreatif kadang suka disebutnya ya. Ads kreatif ini adalah materi dari iklannya. Bagaimana gambar iklannya nanti? Apakah bentuknya mungkin karusel yang terdiri dari beberapa slide? Nah, itu adalah ads kreatif. Ini juga teman-teman harus tentukan semuanya dari awal. Tentunya teman-teman sebelum melakukan proses iklan ini, saya akan menyarankan teman-teman bikin dulu yang namanya offer. Apa itu offer? Offer itu penawaran, kalau bahasa Indonesianya ya. Penawaran. Gini, iklan itu akan lebih baik dan lebih performnya bagus dan hasilnya biasanya akan lebih bagus lagi kalau teman-teman bukan jualan produknya, tapi jualan offernya. Ingat, saya ulang, bukan jualan produknya, tapi jual penawarannya atau jual offernya. Offer itu apa? Contoh, misalnya teman-teman lagi ada promo nih, misalnya buy one get one, ya kan? Atau misalnya diskon 50%, atau misalnya free ongkir. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penawaran atau bentuk-bentuk offer. Selalu ada offer yang terkait. Jangan hanya iklanin produknya aja, tapi iklanin penawarannya, iklankan komunikasinya, iklankan apa sih penawaran yang menariknya. Sesuatu yang bisa bikin orang tuh tertarik untuk membeli itu adalah offer. Dan biasanya tipikal iklan yang punya offer, yang menjalankan offer, ini tipikalnya lebih bagus hasilnya ketimbang yang nggak ada offer, yang cuman promosiin produknya aja. Nah, itu dia. Jadi saran saya buat teman-teman, sebelum kita bahkan menyentuh iklan, pertama tentukan offernya. Jadi bukan mikir barang apa yang mau dijual, bukan. Offernya apa nih? Begitu kita udah tahu offernya apa, iklan yang mau dikirim ke website, marketplace, WhatsApp, kemudian pikirin juga siapa kira-kira yang mau beli produk kita. Dan karena kita sudah mengidentifikasi ketiga hal ini, mulai kita tuangkan semuanya dalam bentuk ads kreatif atau materinya. Materinya tentunya harus sesuai juga dengan target kita. Kalau kita targetin ibu-ibu, nggak mungkin dong nanti desain iklannya itu hardcore kayak cowok yang hitam-hitam ada tato gitu kan, nggak mungkin. Karena kita mentargetkan ibu-ibu, otomatis iklannya juga nanti materinya friendly untuk ibu-ibu juga kan. Nah, itu semua harus didesain sedemikian rupa dan dipikirkan sedemikian rupa di awal sebelum teman-teman bahkan ngiklan, ya kan? Offer, campaign, ad set, dan ad kreatif. Sekarang saya tanya sama teman-teman, dari semuanya nih, dari semuanya ada berapa atau yang sudah pernah menggunakan Instagram Ads? Boleh ketikkan angka 1 di chat. Yang sudah pernah, silakan ketikkan angka 1 di chat. Saya mau lihat ada berapa orang kira-kira yang sudah pernah pakai. Oke, Pak Ahmadian 1, Mbak Aisyah ada juga.
Mas Desit Mom. Mas lagi Bu ya. Desit Mom 1. Oke, ada lagi. Oke, masih minum ternyata. Oh, Mbak Rukayah sudah, pantesan ngebat mau nanya ya, Mbak ya. Oke, jadi rupanya sudah ada beberapa orang yang sudah pernah menggunakan Instagram Ads. Sekarang, dari semuanya yang sudah pernah pakai Instagram Ads, saya mau tanya, tahu nggak sih kalau misalnya di Instagram itu setelah kita posting sesuatu, itu kan suka ada tulisan ya, your post is perform better than the other 90% of gimana sih, lupa saya. Jadi intinya post ini performanya lebih bagus ketimbang 90% konten kita yang lain. Terus dia nyuruh kita untuk nge-promote tuh konten kita. Betul nggak? Dan akhirnya siapa dari teman-teman yang pernah pakai Instagram Ads akibat tergoda oleh keterangan tersebut dari Instagram? Ngaku. Kalau misalnya memang ada, silahkan ketik saya. Saya ulang. Jadi kan di Instagram itu kalau kita posting sesuatu biasanya suka ada notifikasi kan. Kalau konten kita itu performanya lebih bagus ketimbang konten kita yang lainnya pada biasanya. Silakan dipromot. Nah, Instagram suka minta gitu. Dan apakah ada dari teman-teman yang pernah tergoda Instagram? Oh, Mbak Aisyah ada. Oke. Terima kasih Mbak Aisyah atas pengakuannya. Kalau saya boleh bilang, teman-teman, oh ada lagi, ternyata lumayan baik yang terjebak ya. Oke, saya akan boleh bilang kalau teman-teman jangan pernah sesekali memencet tombol promote itu yang ada di bawah post di Instagram itu. Kenapa? Karena itu adalah tombol sedekah. Untuk siapa? Untuk si Mark Zuckerberg. Kenapa tombol sedekah? Karena gini, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, ya kan, kita harus tahu dulu kan offernya mau dikirim kemana, siapa yang mau kita tembakin, dan kemudian kita susun materinya semua berdasarkan semua hal ini. Itu semua harus disusun sedemikian rupa. Baru iklannya boleh dibilang akan lebih perform lebih bagus. Sedangkan kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman cuman karena tergoda oleh pesan tersebut yang di Instagram kemudian akhirnya klik tombol promote-nya, berarti kan teman-teman tidak mempersiapkan offernya apa, mau dikirim kemana, siapa targetnya, dan juga nggak mempersiapkan materinya dengan baik. Karena tanpa sengaja tiba-tiba materinya dibilang bagus, suruh promote. Akhirnya, biasanya postingan karena nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya offer yang jelas, nggak tahu juga campaign-nya mau kayak gimana. Cuman sekedar hanya karena tergoda, kata Instagram, ini konten performanya lebih bagus, diiklanin aja gitu. Memang apa namanya, kalau diiklanin mungkin bisa dapat like lebih bagus-bagus, bisa ada yang komen gitu. Intinya bisa dapat interaksi deh. Tapi nggak dapat kan yang namanya cuan. Penjualannya dapat nggak? Enggak. Karena apa? Nggak disusun sedemikian rupa dari awal. Semua faktor ini nggak disusun sedemikian rupa, nggak disusun offeringnya apa, mau ngapain, mau kemana. Jadi next, jangan pernah tergoda, tapi coba susun dulu semua hal ini ya. Susun dulu semua hal ini, baru kita mulai yang namanya iklan. Oke. Tadi kan saya sebutkan ya, strukturnya itu ada campaign, ad set, dan ads kreatif. Ini kan ya ada 3 ya. Ini kalau misalnya kita pasang di dalam Facebook Ads, strukturnya akan menjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bikin di dalam Instagram Ads, strukturnya sama sebenarnya, cuman agak dibalik sedikit prosesnya. Dibaliknya seperti apa? Ads kreatifnya di depan. Kemudian setelah itu campaign. Kemudian setelah itu ad set. Jadi dibalik kalau misalnya menggunakan Instagram Ads. Tapi masih sama bentuk, tujuan, dan fungsinya. Hanya polanya aja yang dibalik. Ini kan 1, 2, 3. Ini jadi ads kreatif duluan, kemudian setelah itu campaign baru ad set. Cuma dibalik aja si ads kreatifnya jadi duluan.
Nah, itu strukturnya ya. Kita lanjut ke materinya. Di sini saya sedikit ngasih tips di awal, ngasih teori sedikit di awal sebelum akhirnya saya nanti praktekin untuk gimana cara bikinnya. Ads kreatif, saya mulai dulu dari sisi kreatifnya. Pertama, kalau ada 3 jenis ads kreatif yang teman-teman bisa pakai. Ada yang namanya single image, yang ini single image. Ada yang namanya video. Single image ini gambar satu aja ya, satu piece gambar saja. Kemudian ada juga video, kemudian ada juga yang namanya karusel. Karusel itu berarti iklannya itu lebih dari satu dengan menggunakan kombinasi boleh gambar atau video dicombine. Jadi nanti jadinya slide, bisa digeser-geser, itu adalah karusel. Nah, harus pakai yang mana? Terserah. Nggak selalu iklan yang karusel itu yang paling bagus, nggak selalu video iklan yang bentuknya video itu paling keren. Semuanya terserah, kita harus testing. Nah, teman-teman akan sering mendengar kata-kata ini ya. Kalau misalnya ngomong sama saya masalah iklan, harus testing. Nggak bisa menyamaratakan. Setiap market, setiap industri, setiap produk, setiap bisnis, itu punya behavior, punya audience yang berbeda-beda. Terkadang untuk beberapa produk, video lebih bagus. Tapi terkadang untuk produk yang berbeda, single image lebih paten. Gitu. Jadi saya nggak akan bisa kayak dukun yang akan bilang single image paling hebat atau video paling jago. Gitu. Nggak. Kita harus testing dulu mana yang sebaiknya ideal untuk produk kita. Gitu. Nah, berikut adalah tips-tipsnya ya. Kalau misalnya kita mau memutuskan pakai single image, apa yang harus dilakukan? Sebisa mungkin gunakan warna terang. Jadi di materinya itu, di gambarnya itu gunakan yang warna-warna terang. Jangan menggunakan warna-warna yang gelap. Kenapa? Karena apa ya? Kalau kita buka handphone, ini biasanya diderita sama ibu-ibu nih atau cewek-cewek kebanyakan. Mereka kena penyakit scroll namanya. Apa itu penyakit scroll? Buka handphone, scroll, nggak kelar-kelar, nggak berasa tiba-tiba 3 jam aja gitu, udah scrolling aja terus. Walaupun sekarang agak beda sedikit ya kalau lihat story, tap bukan scrolling. Nah, fungsinya kita menggunakan warna terang adalah supaya mereka itu mau berhenti scrolling. Mereka kan scroll. Kalau kita pakai warna terang, biasanya orang cenderung akan lebih memperhatikan. Karena ternyata konten kita itu lebih menonjol ketimbang konten pada umumnya kalau kita menggunakan warna terang. Dengan harapan mereka mau stop scrolling dan melihat gambar kita itu tentang apa. Kemudian itu juga kenapa saya sarankan menggunakan desain yang pop out. Pop out itu maksudnya bukan cuma warna, tapi bisa gunakan juga gambar yang menonjol. Gambar yang benar-benar kelihatan beda, unik, dan eye catchy gitu. Dilihat mata tuh orang mau ngelihat. Itu pop out. Dan gunakan gambar-gambar yang unik, kurang lebih agak mirip artinya dengan si pop out itu. Kemudian untuk video. Kalau video harus bagaimana? Nah, kesalahan banyak orang dalam menggunakan video, terutama di iklan, begitu di awal mereka mau kelihatan keren. Begitu di awal mereka mau kelihatan canggih, makanya begitu di awal tuh biasanya nanti dikasih intro dulu, pakai lagu-lagu, animasi terbang-terbangan, wis gitu, kayaknya canggih banget deh. Tapi sebenarnya itu bukan bentuk video yang ideal untuk iklan. Mungkin hanya untuk tontonan atau konsumsi publik oke. Tapi untuk attention span kita, manusia saat ini, life attention span itu adalah seberapa lama mereka mau memutuskan untuk membaca atau menonton sebuah konten sampai habis, itu ditentukan di 3 detik pertama. Jadi dalam 3 detik pertama, itu otak kita mencoba memutuskan apakah kita mau menonton konten ini sampai habis atau enggak. Apakah kita mau baca kontennya sampai habis atau enggak, itu terjadi di 3 detik pertama. Makanya kalau misalnya teman-teman bikin video, di 3 detik pertama jangan kasih intro atau animasi aneh-aneh. Tapi kasih apa ekspektasi orang yang akan terjadi, yang akan Anda terima, yang akan Anda rasakan saat Anda menonton video ini sampai habis. Itu ditampilkan di awal. Itu kenapa kalau misalnya suka nonton para YouTuber nih, di YouTube ya, YouTuber yang biasanya udah canggih, mereka biasanya di 5 detik, 10 detik pertama, mereka nggak kasih intro, nggak ngasih apa, nggak ngasih macam-macam, tapi
mereka kasih ekspektasinya apa yang gitu kan, kayak misalnya, halo guys, di video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara memasak sayur asem, jadi stay tune terus buat yang belum pernah masak sayur asem, nonton terus karena kita akan bahas secara detail. Habis itu baru intro, beng, ya kan. Nah, itu kenapa fungsinya? Jadi mereka mau memastikan di 3 detik pertama itu mereka kasih hook. Apa ekspektasi orang saat nonton video ini? Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan video untuk iklan, otomatis di 3 detik pertama kita harus kasih tahu apa yang mau saya jelaskan di video ini. Apakah apa offer yang mau saya paparkan di video ini? Itu harus jelas di 3 detik pertama. Jangan kasih animasi atau intro yang aneh-aneh. Kemudian dan audio jika perlu. Audio itu maksudnya dalam arti ya kita ada voice over-nya, ada bicara dan mungkin ada musiknya juga, silakan kalau perlu. Tapi yang penting esensinya adalah pesannya jangan sampai tidak tersampaikan dengan baik. Karena kalau mulai ngomongin video nih orang agak blur. Maksudnya agak blur gimana? Kalau single image sudah tahu fokusnya hanya satu, visual. Tapi kalau kita ngomongin ke video, fokusnya udah ada visual, ada audio, ada scripting. Ya kan? Jadi kadang mereka bingung mana yang harus ditonjolkan lebih dulu. Apakah visualnya yang dibikin canggih, audionya di nomor 2-kan, skripnya ntar dulu gitu. Sebenarnya idealnya kalau untuk bikin video yang harus diutamakan itu bukan visual, menggunakan audio, baru visual terakhir. Tapi kebanyakan orang selalu fokus di visual dulu. Padahal itu adalah sesuatu yang harusnya terakhir, bukan di pertama. Next adalah karusel. Karusel ini adalah bentuk konten di mana kita bisa naruh kombinasi beberapa gambar dan video di dalam satu konten. Jadi bisa digeser ya slide. Sama tipsnya gunakan warna terang, sampaikan pesan yang berbeda di setiap slide. Nah, biasanya saya menggunakan iklan-iklan karusel itu apabila saya mau ngasih beberapa pesan yang berbeda di dalam satu iklan. Contoh misalnya, saya lagi ada, misalnya saya jualan rumah ya. Jualan rumah itu kan biasanya promonya ada 0%, terus free BPHTB, no booking fee, akad hari ini juga. Nah, itu kan ada berapa pesan? 4 pesan. Nggak mungkin 4 pesan tersebut kita sampaikan ke dalam satu gambar, satu image. Itulah fungsinya kita menggunakan karusel. Jadi di slide pertama kita kasih DP 0%, slide kedua kita kasih lagi free BPHTB, slide ketiga kita kasih lagi akad hari ini juga gitu. Jadi di setiap slide itu kita bisa menyampaikan beberapa pesan yang berbeda. Jadi saran saya teman-teman menggunakan karusel apabila ada beberapa pesan yang memang mau disampaikan. Dan selalu gunakan slide pertama sebagai cover yang unik, karena ini adalah yang akan orang lihat pertama kali saat akses iklan kita. Oke. Nah, kalau kita ngomongin ads kreatif, kadang orang terlalu fokus seperti tadi, fokus untuk visual yang bagus, visual yang keren, atau visual yang head-on, atau desain yang canggih, gitu kan. Supaya dengan harapan iklannya bakal performanya bagus. Kalau boleh saya tekankan ke teman-teman, tidak selamanya itu adalah hal yang terjadi. Tidak selamanya desain yang canggih atau desain yang keren itu perform lebih bagus. Terkadang hal yang simple dan sederhana itu perform lebih bagus ketimbang hal yang canggih. Contoh, ini adalah contoh dari studi kasus iklan yang pernah saya jalankan untuk klien saya. Jadi ini CPL ini maksudnya cost per leads ya. Jadi ini saya jalanin iklan untuk mendapatkan leads karena rumah kita kan nggak bisa langsung kayak jualan hijab gitu misalnya atau jualan baju langsung klik beli selesai dikirim barangnya. Rumah kan nggak bisa, nggak mungkin beli rumah free ongkir ya kan. Jadi mau nggak mau kalau rumah itu tujuan iklannya agak beda, dapetin leads atau dapetin database, dapetin nomor telepon si orangnya atau emailnya untuk kita follow up lagi. Itu kenapa disebut dengan CPL, yaitu cost per leads. Nah, ini ada 2 iklan yang berbeda, teman-teman. Iklan yang satu, saya menggunakan desain yang cukup nice, oke, warna terang, ya kan. Tapi desain kedua, saya cuma gambar rumahnya aja, plek, selesai.
nggak diedit tambahan, nggak diapa-apain, cuman saya kasih logonya di atas, tapi demi kenyamanan bersama logonya saya tutup. Cuman dikasih logo doang di atas, plek, udah selesai. Gambarnya aja nggak di Photoshop lagi, asli gambarnya. Apa yang terjadi? Ini dapat kosnya lebih murah, hanya 4.000. Sedangkan yang desainnya canggih ini 10.000. Jauh nggak bedanya? Jauh banget. Dan hasilnya pun jauh. Akhirnya saya otomatis karena harganya 50% lebih murah, 100% lebih murah ketimbang yang ini, otomatis saya mendapatkan leads jauh lebih banyak ketimbang iklan yang sebagus apapun desain yang kita bikin, sekeren apapun desain yang kita bikin atau video yang kita bikin, ujung-ujungnya market yang menilai. Ujung-ujungnya market yang menentukan. Jadi sebaiknya apa? Dites dulu. Gitu. Itu yang kayak saya akan selalu bilang sampai akhir webinar ini, kalau iklan semuanya harus dites dulu. Kita nggak bisa berasumsi semuanya akan bagus. Saya cuma bisa ngasih tipsnya aja nih bagaimana. Tapi ujung-ujungnya tips itu hanya sekedar tips. Teman-teman yang nanti harus coba testing dan eksekusi. Dan akhirnya nanti teman-teman yang akan nemu pola sendiri untuk industri teman-teman, untuk produk teman-teman itu baiknya seperti apa. Konten itu lebih bagus hasilnya di iklan. Bukan cuma iklan, non-iklan juga gitu. Maksudnya non-iklan, konten organik, konten-konten yang kita nggak iklanin. Jadi tren media sosial, teman-teman kalau saya boleh bilang, 4 tahun yang lalu, Instagram itu mungkin didominasi oleh gambar-gambar cantik ya. Gambar-gambar estetik, gambar-gambar yang memang didesain sedemikian rupa, pakai filternya sama semua, temanya sama, estetik deh. Bahkan para online shopper juga menggunakan feed yang estetik kan, yang disusun dari atas sampai bawah, bentuknya estetik, saling nyambung gitu. Itu Instagram 4 tahun yang lalu. 2 tahun terakhir TikTok mulai booming. Ya kan, TikTok mulai naik, teman-teman harus masuk TikTok juga. Dan sedikit banyak TikTok berubah loh, landscape netizen kita. Kalau dulu netizen kita di media sosial tuh senang dengan hal-hal berbau estetik. Saat ada yang posting foto yang estetik, yang nge-like bisa banyak, booming. Sekarang udah pindah. Karena TikTok, sering kan ngelihat video-video TikTok di mana dia bikin video belakangnya rumah aslinya rumah bedeng. Dia kadang bikin video rekaman nggak pakai baju, buat cowok ya, bukan cewek, nggak pakai baju atau belum mandi 3 hari gitu kan. Mereka bikin video atau konten apa adanya, real-realnya mereka. Jadi nggak kayak Instagram yang benar-benar didesain estetik dan cantik. Itu semua kalau saya boleh bilang, dapetin foto, ada temannya yang lagi beli Starbucks, pinjam dulu dong, pegang foto, cekrek, seakan-akan dia yang pegang atau beli Starbucks. Dari saking kepalsuan yang terjadi di Instagram tuh kayak gitu. Yang belanja siapa, dia yang minjem buat foto, cekrek gitu, posting Instagram. Akhirnya sekarang orang mungkin udah capek ya dengan kepalsuan itu, akhirnya original konten ini yang lebih dihargai orang saat ini. Nah, itu kenapa kalau saya boleh bilang feed-feed estetik untuk para online shopper itu sudah tidak terlalu mendominasi. Yang lebih penting apa saat ini? Yang lebih penting itu adalah pesannya. Apa yang mau disampaikan? Pesannya itu harus terdeliver atau tersampaikan dengan baik. Mau desainnya jelek, mau syutingnya jelek, asal pesannya tersampaikan dengan baik, asal audionya jelas, itu akan lebih disukai orang. Kita nggak suka kan nonton video yang audionya jelek, tapi gini, kalau ada video, kalau audionya jelek kita masih bisa nonton. Kalau audionya bagus kita masih bisa nonton, kita masih bisa konsumsi, dan kita masih bisa memahami isi videonya. Walaupun audionya bagus tapi visualnya jelek. Tapi kalau kebalikannya, audionya berantakan tapi visualnya canggih, keren, nggak akan bisa kita tonton. Kita nggak dapat maknanya. Kita nggak dapat apa yang mau dia sampaikan. Jadi untuk konten, baik itu berbayar atau iklan, yang paling penting saat ini utama adalah apa? Pesannya apa yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan ke mereka. Yang penting itu terdeliver dengan baik. Nggak usah desain yang terlalu hedon, terlalu hebat. Yang penting pesannya tersampaikan dengan baik. Ada tulisannya terbaca dengan jelas. Kita ngomong, audionya terdengar dengan jelas. Yang penting itu.
Oke, next kalau kita sudah menentukan kreatifnya, berikutnya teman-teman mungkin perlu menentukan juga yang namanya copy ads-nya, copywriting-nya ya. Copywriting-nya, nah di sini saya ada rumus yang biasanya saya pakai, dan jujur ini biasanya cuman saya tunjukkan ke kelas-kelas berbayar saya, tapi di sini saya kasih tahu ke teman-teman, ini adalah copy ads framework yang biasa saya pakai, terdiri dari 5 langkah, yaitu hook, interest, objection, desire, dan one call to action. Nah, saya akan jelaskan satu persatu itu apa. Ini kita masih teori dulu ya teman-teman, sampai kita ke praktek habis ini. Itu adalah tahap pertama dari copy ads-nya, dan yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita bikin iklan, kita hanya akan bisa ngebaca satu kalimat pertamanya aja di caption-nya ya. Di deskripsi caption-nya itu kita cuma bisa ngebaca satu kalimat pertamanya aja. Jadi pastikan satu kalimat pertama itu adalah kalimat hook atau kalimat yang bisa mengundang perhatian orang, kalimat yang bisa ngebuat orang penasaran dan mau terus baca. Itu adalah hook. Nah, kita bisa bikin hook itu dengan menggunakan yang namanya yes question. Satu kalimat aja cukup. Misalnya contoh, apakah kamu seorang Marvel fans? Gitu. Atau bisa juga teman-teman bikin lebih relevan. Contoh misalnya hooknya, jangan ngaku biker kalau belum coba motor ini. Nah, kalau misalnya saya seorang biker, terus tiba-tiba ngebaca kalimat ini, saya ngerasa relevan kan, ngerasa relate, iya gue biker, dan ngerasa tertantang sekali untuk pengen tahu ini motor apa. Dan kemudian call out problem atau desire. Jadi sebutkan masalah atau keinginan orangnya. Contoh misalnya kita jualan obat diet ya. Kalimat pertamanya gini, sudah coba berbagai macam diet tapi nggak berhasil. Nah, kalau misalnya saya memang lagi diet dan saya baca kalimat ini, saya akan langsung, iya saya lagi diet, apa nih? Itu yang bikin orang mau cobakan di kalimat pertama dari iklan Anda. Di caption ya, untuk copywriting-nya. Kemudian kedua, interest. Apa itu interest? Saat mereka ngebuka hook, kalau mereka tertarik, mereka biasanya pencet tulisan read more. Ya kan, read more, baru itu keluar semua isi captionnya. Nah, berarti otomatis mereka masuk ke kalimat kedua setelah hook, yaitu interest. Ini adalah momen di mana kita mau meyakinkan mereka. Kita mau buat mereka tuh merasa yakin dengan produk kita. Nah, caranya gimana? Kita bisa dengan present solution atau memberikan solusi yang kita harapkan. Contoh kalimatnya, tahu nggak? Ini contoh kalau misalnya jualan diet ya. Tahu nggak? Kamu hanya butuh 20 hari untuk bisa kurus dengan program diet ini. Nah, itu memberikan solusi tuh di kalimat keduanya langsung. Atau bisa juga dengan memberikan yang namanya unique selling point. Apa yang membedakan produk kita dengan produk yang lain pada umumnya? Contoh, sudah punya kaos Marvel Hero dengan desain yang kamu mau? Nah, walaupun ini pertanyaan, tapi sebenarnya ini kayak memancing keunggulan dari produk kita. Present benefit, menjelaskan benefit bukan fitur, tapi benefit dari produk yang kita miliki. Contoh untuk yang jualan motor. Motor ini dilengkapi dengan suspensi yang empuk agar tidak lelah saat touring keluar kota. Jadi benefitnya yang kita jelaskan. Kalau misalnya karena suspensi yang empuk, nggak akan bikin capek saat dibawa touring keluar kota. Nah, dia udah masuk ke kalimat kedua. Saatnya kita masuk ke kalimat ketiga. Kalimat ketiga itu adalah saat di mana kita buat mereka membuat mereka percaya dengan produk kita dengan menjawab keberatan mereka. Overcoming objection. Keberatannya itu apa? Maksudnya gini, apa aja sih kira-kira alasan kenapa orang nggak mau beli produk kita? Apakah karena mahal? Ya kita jawab langsung di kalimat ketiga ini. Produk kita nggak mahal, harganya cuma sekian. Atau misalnya karena menurut orang kualitasnya nggak bagus, misalnya. Kita jawab langsung di sini, kualitas kita premium. Atau misalnya ada juga yang bilang sulit digunakan.
jawab juga, mudah digunakan hanya dengan 3 langkah sederhana misalnya. Ini adalah saatnya untuk menjawab keberatan mereka. Contoh, untuk yang makanan diet kita bisa jawab, mudah dilakukan, bahkan tanpa perlu konsumsi makanan diet mahal. Nah, terus yang jualan kaos Marvel tadi, nggak bisa desain, jangan khawatir, kami yang akan desain untuk kamu. Terus buat yang jualan motor, luar biasanya harga motor ini tidak lebih mahal dari harga motor bebek lainnya. Jadi kan mereka pasti mikir, motornya pasti mahal nih. Oh enggak, langsung kita jawab di kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempat adalah desire. Nah, desire ini adalah saatnya kita bikin mereka menginginkannya. Saat dimana kita bikin mereka tuh jadi ngebet mau beli produk kita, itu di desire. Desire ini saatnya kita untuk menjelaskan offer kita atau penawaran kita dengan satu kalimat yang singkat. Ingat tadi di awal saya udah sarankan untuk membuat offer atau penawaran. Ini saatnya offernya kita taruh di kalimat desire. Contoh, gratis video panduan latihan dari rumah kalau kamu join program dietnya. Contoh berikutnya, dapatkan juga free ongkir untuk pemesanan kaos Marvel hari ini. Dan contoh berikutnya, dapatkan diskon 50% DP untuk pembelian motor di bulan ini. Jadi langsung kita kasih offernya. Langsung kita jelaskan apa yang mau kita tawarkan ke mereka. Nah, ini ngebikin orang tuh ngebet mau beli di di kalimat ini. Kemudian kalimat terakhir adalah kalimat one call to action. Ini adalah tahap terakhir di mana kita bikin mereka mau melakukan sesuatu atau mereka mau untuk berbuat sesuatu. Call to action itu adalah biasanya disingkat dengan namanya CTA. CTA itu adalah call to action, yaitu ajakan untuk orang melakukan sesuatu. Seperti follow saya, itu call to action. Atau kalau suka konten ini, like, gitu, itu call to action. Nah, kalau di iklan, call to action-nya itu kita minta mereka untuk klik tombolnya. Klik tombol iklannya atau klik iklannya. Dan ingat, kenapa di sini saya tulis one call to action atau satu call to action. Kenapa? Karena pernah saya nemu ada kasus di mana orang bikin iklan tapi call to action-nya banyak alias maruk. Misalnya, pertama mereka bikin gini, klik tombol ini untuk beli, terus di bawah, kunjungi toko kita di jalan bla 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 bla. WhatsApp kami di sini, kasih nomornya. Terus yang baca iklannya bingung, lu maunya gue ngapain? Mau beli lewat klik tombolnya atau mau nyuruh gue datang atau mau nyuruh gue WhatsApp gitu, nggak jelas. Dan begitu saya tanya sama orangnya, ya dia bilang, ya kan sayang mas, saya ngiklan bayar ya sekalian aja saya cantumin sebanyak-banyaknya. Ya nggak gitu. Kita hanya harus bisa berfokus ke satu aja call to action, jangan banyakkan. Kalau kebanyakan orang bingung, kalau kebanyakan orang juga nggak akan mau melakukan semuanya. Mana ada sih yang mau beli habis itu datang habis itu WhatsApp, nggak mungkin kan. Dan kalau kita memberikan pilihan ke orang, itu nggak akan ideal untuk di dunia digital marketing. Kenapa? Reminder, kita bergerak di handphone kan. Handphonenya kok hilang? Oke, sulap. Nah, ini dia handphone. Kita bergerak di handphone. Ya kan? Iklan kita muncul di handphone mereka. Konten kita muncul di handphone mereka. Dan otomatis handphone itu sumber untuk traffic, tapi juga sumber distraction atau sumber gangguan. Saat mereka lagi ngeliat iklan kita, mereka lagi, misalnya kita ngasih call to action 3 ya. Beli, datang, WhatsApp. Suruh beli, suruh datang ke toko atau suruh WhatsApp. Saat mereka baca iklan kita, mereka bingung, enakan gue datang apa WhatsApp aja atau beli langsung ya, gitu. Mereka mikir kan. Saat mereka mikir, tiba-tiba telepon masuk. Ya kan? Treng. Mending kalau telepon masuk dari orang biasa, telepon masuk dari bosnya. Atau tiba-tiba telepon masuk dari istrinya, gitu kan. Udah tiba-tiba ini kalau suami ini tiba-tiba di jalan telepon istrinya, biasanya udah panik duluan. Selesai nelpon, udah lupa tadi habis itu mau ngapain. Atau tiba-tiba selingkuhannya nelpon, gitu kan. Itu udah buyar lagi, udah buyar. Selesai nelpon, kira-kira apakah mereka bakal ingat untuk buka iklan kita lagi?
Nggak akan. Jadi jangan sampai memberikan waktu yang terlalu banyak untuk orang mikir. Cukup satu, gitu. Cukup satu. Kita minta mereka melakukan sesuatu. Klik tuh tombol ya, klik tuh tombol, supaya tidak ada kesempatan mereka untuk mikir kemana, ke sana, ke sini, gitu. Karena handphone distraction-nya luar biasa. Oke, jadi itu kenapa saya bilang one call to action. Jelaskan call to action-nya atau CTA-nya dengan singkat dan jelas. Contoh, klik learn more untuk info lebih lanjut. Klik buy now dan dapatkan kaos Marvel idaman kamu. Atau klik learn more untuk mendapatkan diskon DP 50% ini. Nah, itu adalah call to action. Jadi cukup satu, minta mereka melakukan sesuatu. Nah, kalau iklan biasanya giring mereka untuk klik tuh tombolnya. Jangan giring suruh datang atau suruh macam-macam. Oke. Nah, kalau semua copy tadi digabung, ini jadinya dari atas sampai bawah, dari hook, dari interest, dari objection, desire sampai one call to action. Contoh, misalnya ini yang jualan kaos custom design untuk Marvel ya. Apakah kamu seorang Marvel fans? Sudah punya kaos Marvel Hero dengan desain yang kamu mau? Nggak bisa desain? Jangan khawatir, kami akan desain untuk kamu. Dapatkan juga free ongkir untuk pemesanan kaos hari ini. Klik buy now dan dapatkan kaos Marvel idaman kamu. Ini kalau digabung semua tadi contoh yang saya jelaskan di atas jadinya seperti ini. Contoh misalnya yang apa nih? Yang biker nih, yang sepeda motor. Kita mulai dari hook-nya. Jangan ngaku biker kalau belum coba motor ini. Motor ini dilengkapi dengan suspensi yang empuk agar tidak lelah saat touring keluar kota. Luar biasanya harga motor ini tidak lebih mahal dari harga motor bebek lainnya. Dapatkan diskon 50% DP untuk pembelian motor di bulan ini. Klik learn more untuk mendapatkan diskon DP 50% ini. Ya kan? Jadi kalau digabung akan lebih make sense. Jadi ini adalah framework untuk copywriting iklan yang biasa saya gunakan. Teman-teman boleh menggunakan, silakan menggunakan rumus ini, tapi pastinya isinya diganti ya, disesuaikan dengan isi produk Anda dan juga terutama di bagian desire-nya ini atau offer-nya ini dipastikan juga kalau teman-teman menggunakan yang cukup menarik supaya orang tertarik untuk mau beli tanpa mikir panjang lagi. Oke. Oke, sekarang adalah cara bikinnya. Ini bagian yang paling menarik ya. Saya masuk ke Instagram saya. Teman-teman boleh bantu di chat, kelihatan nggak jendela Instagram saya? Terlihat, Mas. Terlihat. Oke, terima kasih. Saya agak sering nanya itu karena saya pernah kapok pindah-pindah aplikasi, viewernya masih stuck di PowerPoint. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngiklan, yang perlu teman-teman lakukan, bentar. Nah, pasti klik tombol promotion ini kan. Tapi sebelum teman-teman ngiklan, seperti yang saya bilang, tentukan dulu materinya, apa gambarnya, apa videonya, tentukan dulu offernya, tentukan dulu mau dikirim kemana, dan tentukan siapa yang mau ditembakin. Baru kalau sudah kita pikirin, kita upload tuh materinya ke dalam Instagram. Kita posting tuh ke Instagram materinya. Kita posting selayaknya konten biasa. Nanti akan masuk ke home feed sini. Selayaknya konten biasa. Baru kemudian setelah itu kita promote itu konten. Caranya teman-teman klik tombol promotion di sini. Atau bisa juga teman-teman di setiap konten yang ada, teman-teman klik tombol promote langsung. Bisa, misalnya ini mau saya iklanin ya, saya masuk ke konten ini dan kemudian saya klik tombol promote ya. Nah, sekarang kayak yang saya bilang pertama kali itu Instagram akan minta apa post yang kita mau iklanin. Nah, salah satu perbedaan dengan Facebook Ads adalah kalau Facebook Ads itu kita bisa upload sendiri tanpa perlu diposting ke sosmed kita. Jadi saat kita bikin iklan, kita bikin upload sendiri materi iklannya, jadi custom. Beda kalau Instagram, untuk bisa mengiklankannya kita harus upload dulu ke feed kita, ke post feed kita.
posting dulu sebagai konten, baru kita bisa iklanin. Nah, di sini kita bisa klik choose a post. Pilih salah satu post yang kita memang mau pilih, yang mau diiklanin. Nah, ini ada beberapa pilihan. Contohnya saya kemarin kan posting ini nih, yang flyer untuk acara hari ini. Saya pilih ini, kemudian saya klik tombol next di pojok kanan atas, tombol panah ini. Waduh, what happened? Coba saya ganti. Oke, kayaknya nggak bisa diiklanin tuh yang tadi. Oh iya, dia ada tulisan Instagram segede-gede gaban. Jadi Instagram tuh nggak suka kalau ada menggunakan kata-kata Instagramnya sendiri di iklan. Nah, sekarang kita masuk ke campaign. Campaign-nya itu di Instagram disebut sebagai goal atau tujuan. Di sini cuma ada 3. Profile visit, yaitu saat ada orang ngeklik iklan kita, dia akan dikirim ke akun kita. Kemudian yang kedua adalah website visit. Website visit ini bukan fisik visit, ini adalah apabila teman-teman mau ada orang yang saat ngeklik iklannya kirim ke website. Kalau misalnya Anda punya website, atau bisa juga dikirimin ke link WhatsApp, bisa juga, silakan. Jadi ini dikirim ke halaman eksternal dari si Instagram. Kemudian terakhir, pilihan berikutnya adalah message, yaitu pesan. Ini kalau misalnya ada yang klik iklannya, biasanya dia akan langsung diminta untuk kirim kita DM, langsung DM, gitu aja. Dah, ini cuman ada 3 untuk Instagram, profile visit, website visit, dan message. Kalau teman-teman punya website, saya akan rekomend teman-teman kirim ke website, atau teman-teman mau iklanin ke marketplace, silakan. Tapi perlu dipertimbangkan ya kalau marketplace ya. Kenapa? Karena kita kirim kan kayak yang tadi saya jelaskan handphone. Di dalam produk kita di bawahnya ada produk orang lain. Ya kan? Jadi begitu dia klik halaman produk kita, di bawahnya udah disajikan produk-produk serupa dari toko lain atau kadang dari toko kita sendiri. Itu distraction. Bisa jadi orang baru masuk ngelihat ke halaman produk kita, tapi dia malah tergiur dengan produk dari toko lain. Nah, itu resikonya di marketplace. Akhirnya kita yang bayar traffic, dia datang ke marketplace tapi dia belinya sama orang lain. Jadi itu kenapa saya sarankan teman-teman kalau misalnya besok-besok bisa ada dana lebih untuk investasi, monggo mulai coba untuk bikin website-nya itu. Dan kemudian bisa juga teman-teman kirim ke WhatsApp. Tapi bagaimana, Van, kalau misalnya saya nggak punya website dan saya nggak mau ke marketplace, ya wes, kirimlah ke message atau ke DM. Ini quite efektif juga kok. Saya juga suka pakai. Jadi cuman kirim traffic langsung ke message saja, langsung ke DM aja. Kenapa nggak ke profile visit? Jangan. Saya nggak akan rekomend teman-teman kirim ke profile visit. Kenapa? Nggak ada tujuannya, nggak ada fungsinya. Sekarang kalau orang klik iklan ya, masuk ke profile kita. Terus, so what? Terus apa yang harus dilakukan? Terus mesti gimana? Belum tentu dia beli, belum tentu dia follow. Nggak ada fungsinya. Jadi menurut saya mendingan teman-teman pilih yang website visit atau message. Nah, untuk contoh ini saya akan pilih message ya. Kemudian kita klik next. Oh, sebentar, sepertinya ada error. Saya buka ulang. Sebentar, saya ulang dulu. Oke, sekarang kita masuk ke audit. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, ada kesalahan teknis. Saya coba tutup dulu ini.
Oke. Nah, baru berhasil. Oke, saat kita udah pilih tujuannya tadi, kemudian sekarang kita masuk ke target audience. Siapa yang mau kita tembakin, siapa yang mau kita kirim iklan-iklan kita. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali masuk ke sini, biasanya akan ada automatic dan create your own. Karena saya sudah beberapa kali sering kotak-katik, jadi ini ada beberapa audience tambahan yang sudah pernah saya setting sebelumnya. Tapi mohon di-ignore aja, karena biasanya di handphone teman-teman untuk yang baru biasanya hanya ada automatic dan create your own. Atau pilih audience Anda sendiri. Sebaiknya pilihnya yang mana, automatic kah atau yang paling bawah ini create your own. Saya nggak akan pernah rekomendasikan teman-teman pilih yang automatic. Kenapa? Karena automatic itu Instagram itu menentukan target berdasarkan follower kita. Kalau kita memang yakin follower kita itu sudah tertarget, yaitu memang orang-orang yang berpotensi untuk beli barang kita, silakan. Tapi kalau sudah yakin, nah pertanyaannya saya sendiri aja nggak yakin kalau misalnya follower saya itu sudah sesuai dengan target dengan target audiens saya semua. Jadi itu saya akan sarankan teman-teman untuk klik create your own ini di bawah untuk bikin sendiri target kita. Nah, di sini pilih namanya. Misalnya saya tulis testing morfosis ya. Namanya bebas, mau dinamain siapa aja. Kemudian lokasi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih lokasi yang teman-teman inginkan. Tentunya pilih lokasi yang memang jadi area pelayanan Anda. Kalau misalnya kita bisa kirim barangnya hanya Jabodetabek, ya pilihlah Jabodetabek. Nggak perlu kan kita tembak sampai ke Papua, ya kan, atau ke Aceh gitu. Padahal kita hanya kirimnya atau beroperasinya bisa ngirim barang hanya di sekitar Jabodetabek. Jadi ini adalah target operasional kita. Nah, sebagai contoh saya pilih Jakarta, ketikkan nanti akan ada pilihannya, pilih Jakarta. Teman-teman bisa juga pilih lebih dari satu. Misalnya setelah Jakarta saya pilih Tangerang. Tangerang, klik Tangerang lagi, akhirnya bisa pilih kan ada Tangerang. Mau nambahin Bogor, mau nambahin Bekasi, mau tambahin Kerawang, mau tambahin Jogja, silakan. Tapi saran saya ya pilih tempat yang memang kita bisa beroperasi di situ atau kita bisa mengirimkan barang kita ke situ. Jika sudah, teman-teman klik tombol centang di pojok kanan atas dan kemudian masuk ke interest. Nah, ini interest adalah ya hal yang paling agak abstrak nih. Kalau misalnya kita jualan hijab, misalnya kita jualan hijab untuk wanita ya iyalah untuk wanita. Otomatis interest yang kita tulis itu apa? Nggak mungkin kita hanya tulis hijab. Bisa kita tulis hijab atau hijab fashion, mungkin. Tapi ingat, interest ini bisa lebih luas dari itu. Kan saya yakin sebagian besar orang saat mau milih audience ya mereka hanya milih kalau misalnya mereka jualan makanan, mereka tulis ini makanan. Kalau mereka jualan hijab, mereka tulis hijab. Mereka jualan sepatu, mereka tulis sepatu. Tapi sebenarnya ada banyak banget yang bisa dieksplor lagi. Contoh, misalnya kita jualan hijab nih. Kita bisa targetkan misalnya nih Islam in Indonesia atau misalnya Organization of Islamic Cooperation atau mungkin Muslim deh. Nih, ada juga pilihan Muslim ya kan? Atau bisa juga kita targetkan ke hal lain yang memang masih bersangkutan dengan hijab. Contoh misalnya Muslim fashion, mungkin ada nggak? Oh nggak ada, udah.
Kita harus cari, harus eksplorasi di sini. Misalnya kita tembak Islam in Indonesia, boleh juga. Nah, apalagi atau mungkin ada brand kompetitor yang cukup gede yang bisa kita tembakin juga. Contoh misalnya kalau misalnya kita jualan produk olahraga, sepeda misalnya ya, kita nggak melek-melek tulis sepeda di sini, ya kan? Bisa juga kita pilih apa? Nike misalnya. Loh, kok Nike? Kenapa? Karena orang kalau mau beli sepeda, pasti mereka beli sepatu olahraganya juga. Dan biasanya mereka beli sepatunya olahraganya Nike. Kalau dia beli sepatu olahraganya Nike, berarti dia cukup berduit. Kalau dia cukup berduit, berarti dia ada kemungkinan bisa sanggup beli produk saya. Ya kan? Beda kalau teman-teman di sini bukan nulisnya Nike, Bata misalnya. Bata shoes, ya kan ada nih. Berarti otomatis tingkat keuangannya udah bisa terukur dong. Ya kan? Beda sama orang yang beli sepatu Nike, Adidas atau Puma gitu. Nah, misalnya saya jualan sepeda, saya bisa juga tulis di sini bukan sepedanya, tapi merek sepeda kompetitor saya, gitu. Misalnya Polygon, ini kan salah satu merek sepeda, bisa juga. Nah, intinya teman-teman berkreasi, bercoba eksplor sebanyak-banyaknya. Tapi jangan keluar dari kategori yang terlalu luas. Contoh misalnya kita cuman, ini contoh ya, saya cuman ketikan fashion. Saya mau targetkan ke orang-orang yang memang suka fashion. Boleh. Saya boleh pilih lebih dari satu kategori. Shopping and fashion misalnya. Fashion accessories, shopping and fashion. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada set yang bisa kita grab dengan iklan ini, dan ini berada di garis hijau atau grid. Selalu usahakan ini berada di hijau, jangan ada berada di kuning atau merah, selalu di hijau ya. Nah, kalau udah teman-teman pilih fashion, jangan teman-teman campurin dengan kategori lain. Misalnya tiba-tiba teman-teman pilih food, misalnya makanan. Food and drink, misalnya. Menurut saya itu agak ngaco. Kenapa? Karena dari fashion tiba-tiba lari ke makanan. Jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Kalau misalnya iklannya berhasil, saya tanya ke teman-teman, ini berhasil iklannya akhirnya tiba-tiba ada yang beli karena fashionnya kah? Atau karena foodnya? Nggak tahu. Nggak akan bisa jawab. Saya pun nggak akan bisa jawab pertanyaan itu. Apakah karena fashionnya atau karena foodnya? Nah, itu kenapa kalau misalnya teman-teman lagi pilih interestnya fashion, ya udah fashion aja. Jangan lari-lari ke tempat lain. Kadang kesalahan banyak orang adalah di interest ini mereka pilih sebanyak-banyaknya. Sampai mereka sendiri bingung. Kalau itu iklan gagal, mana yang bikin gagal, dan kalau itu iklan berhasil, mana yang bikin berhasil. Gitu. Jadi kalau bisa nggak usah terlalu banyak dan cukup fokus ke satu kategori aja. Kalau fashion ya sudah fashion. Dan kalau teman-teman mau coba yang kategori lain, misalnya mau terjun ke tadi Muslim atau Islam karena jualan hijab, boleh, tapi bikin iklan yang berbeda. Jangan di sini jangan ada fashion, ada Islam, ada ini, agak campuran. Nanti kita adu tuh dua-duanya, mana yang kira-kira bagus. Nah, teman-teman kalau mau testing, idealnya adalah minimal 3 hari, maksimal 7 hari. Ingat, minimal 3 hari, maksimal 7 hari. Di testing. Dan dua-duanya misalnya ini iklan ini saya pilihnya ke fashion misalnya. Dan ini saya pilihnya ke food, ke Muslim misalnya ya. Sama-sama saya jalanin 3 hari. Nah, nanti tinggal kita lihat. Saya kan tadi pilihnya ke via DM ya. Dari 3 hari itu, ada berapa orang yang DM saya? Gitu. Kalau ternyata yang DM saya saat saya yang iklan yang pakai interestnya Muslim, ternyata cuma ada satu yang DM, berarti nggak berhasil. Jangan pakai iklan itu lagi, gitu. Pakailah yang fashion karena yang fashion lebih berhasil. Nah, teman-teman harus sering-sering testing, harus sering-sering cari mana sih interest yang kira-kira ideal untuk kita. Nah, ini saya coba, misalnya kita udah selesai, kita contreng di sini ya. Kemudian next adalah usia dan gender. Ini sudah jelas, sudah pasti teman-teman pilih usia yang memang kemungkinan akan membeli produk kita. Misalnya contoh saya sampai usia 50 ya, contoh. Karena biasanya kalau di atas usia, dan kemudian untuk karena kita jualan hijab,
contohnya saya nggak akan pilih male di sini, percuma juga. Jadi hanya pilih female aja. Dan lihat audience size-nya berkurang. Jadi hanya 5 juta sampai 6 juta saja. Nah, sebaiknya pilih usia yang rentang yang bagus tuh usia berapa ke berapa, Mas? Saya nggak tahu. Testing dulu. Mana yang kira-kira sesuai dengan target market Anda. Kalau yang memang kita mengincar market anak muda, ya berarti mungkin dari 21 sampai 30 misalnya. Tapi kalau kita memang mengincar market yang agak matang, mungkin ya 30-an ke atas, tergantung produk kita juga. Gitu. Kemudian kalau sudah, kita contreng lagi di sini, pojok kanan atas. Ini sudah kita lengkapi semua. Kita contreng lagi, pojok kanan atas. Dah, dia akan konfirmasi. Oke, jadi kita pilihnya yang testing morfosis ya. Oke, tadi sudah kita buat. Next, kita klik tombol next di pojok di bawah ini. Sekarang ke urusan budget, teman-teman. Budget dan durasi. Nah, jangan pernah untuk terlalu confidence. Saya yakin produk saya kalau pasang iklan pasti laku. Saya langsung budgetin sehari 1 juta. Wah, luar biasa anaknya Sultan sepertinya dia. Sehari 1 juta. Tiba-tiba jalan 5 hari habis 5 juta, satu pun nggak ada yang laku. Jangan kayak gitu. Jadi selalu saya akan menyarankan ke teman-teman semua untuk testing dengan budget paling rendah. Ini kayaknya ada yang error dengan Instagram saya ya, yang di laptop. Karena saya kan bukanya dari laptop. Ini harusnya munculnya 20.000, 30.000, 50.000 sampai 10 juta. Tapi entah kenapa ini munculnya angka-angka 1 sampai 98 nih. Ini agak aneh. Mungkin karena tadi sempat mati-mati agak error. Tapi di handphone teman-teman harusnya nggak gini. Saran saya teman-teman menggunakan budget paling murah. Ini digeser paling ke ujung sebelah kiri. Karena paling ujung sebelah kiri iklannya bisa jalan hanya dengan budget 20.000 per hari. Jadi teman-teman mulai dengan budget paling kecil dulu 20.000 per hari. Sambil testing. Karena kita belum tahu iklan yang kita buat itu apakah cukup bagus, audience atau interest yang tadi kita pilih itu cukup ideal nggak? Offer yang kita bikin itu apakah cukup nendang, Kak? Kita nggak tahu kan? Ya kita tes dulu. Minimal 3 hari, maksimal 7 hari. Setelah kita tes, dan menurut kita iklan ini bagus, ya sudah. Kalau gitu kita bikin iklan lagi, yang tadinya budgetnya hanya 20, kita tambahin jadi 50.000 sehari. Atau mungkin 100.000 sehari, kalau kita sudah yakin iklan ini jalannya bagus. Tapi kalau ternyata setelah testing, teman-teman, nggak dapat hasil apapun, ya udah jangan dipanjangin, ganti audience baru atau mungkin ganti gambar yang baru atau mungkin bahkan offernya ganti yang baru gitu. Nah teman-teman tuh harus testing semuanya sampai mendapatkan kombinasi yang cocok. Kalau teman-teman sudah mendapatkan kombinasi yang cocok, silakan naikkan yang tadinya 20.000 sehari, boleh 100.000 sehari, boleh 500.000 sehari, silakan. Karena sudah tahu mana yang cocok. Jadi jangan kepedean bilang iklan pasti jalan langsung pasang budget gede. Nah ini durasi di bagian bawahnya ini. Oke, sekarang mau saya yang menghilang. Kayaknya ada yang error mungkin ya. Ini dia durasi. Nah di sini durasi teman-teman bisa tentukan ya. Bisa sampai 30 hari kalau nggak salah mentoknya. Sehari, 2 hari, 3 hari bisa sampai 30 hari. Tinggal pilih. Tadi itu saran saya kalau testing minimal 3 hari, maksimal 7 hari. Dan kalau sudah kita pencet next, biasanya dia akan minta review. Untuk payment, pembayaran, nah sayangnya ini pembayaran dia biasanya bisa milih menggunakan kartu. Teman-teman bisa menggunakan kartu kredit kalau misalnya memang menggunakan kartu kredit, atau bisa juga menggunakan kartu debit kalau tidak mau menggunakan kartu kredit. Saya sendiri, saya menghindari kartu kredit dan saya menggunakan kartu debit. Nah, semua kartu kredit, kartu debit yang berlogo Visa dan Master itu bisa teman-teman pakai. BCA nggak bisa. Tapi kalau saya pakainya Genius. Genius itu kan, kenapa saya pakai Genius? Karena saya mau pisahin ya antara debit yang memang saya pakai untuk
keseharian saya dengan transaksi online. Jadi akhirnya saya pakai Genius, saya download, saya install, saya perlu harus ke bank. Nah, saya menggunakan semua transaksi online saya menggunakan Genius, termasuk iklan dari Instagram Ads ini. Jadi teman-teman tinggal masukin kartu Genius-nya, dan nanti dia akan ngedebet langsung ke kartu Genius kita dari budget yang kita mau. Mau pakai Mandiri bisa, BNI bisa, silakan, terserah teman-teman bebas. Yang penting ada logo Visa dan Masternya. Nah, kalau sudah tinggal klik tombol promote, dan biasanya iklannya itu nanti akan diproses review sama mereka, minimal 1 jam, maksimal bisa 24 jam. Saran saya jangan pernah, kita weekend kan, di sana juga libur biasanya. Bukan berarti mereka full libur, mereka masuk, tapi shift-nya dibagi 2, masuknya setengah orang doang. Nah, karena masuknya hanya setengah orang, otomatis proses approval-nya bisa lebih lama. Yang biasanya hanya makan waktu 1 jam, 2 jam, bisa sampai 24 jam sendiri. Gitu. Jadi, terakhir saran saya kalau mau bikin iklan ya maksimal Jumat lah. Jangan di Minggu baru bikin atau Sabtu baru bikin. Itu biasanya suka lama di approve-nya. Jadi Jumat, idealnya habis itu biasanya Sabtunya sudah bisa tayang. Nah, itu adalah cara bikin Instagram Ads. Kesalahannya apa? Sebenarnya ini sudah saya bahas tadi, nggak tahu tujuannya. Jadi karena nggak paham mau ngiklanin apa, bagaimana cara ngiklan, main klik aja tombol promote, main iklan aja, tapi nggak tahu tujuannya. Jadi saya sarankan teman-teman tentukan mau kirim trafficnya kemana dulu. WhatsApp, Marketplace, website, DM, atau apa. Kemudian enggak, iklan itu nggak ada fungsinya, nggak ada urusannya sama follower, 2 hal yang berbeda. Jadi jangan pernah berharap dapat pasang iklan follower nambah, nggak akan nambah sih, tapi ya dikit lah, nggak signifikan. Biasanya nggak terlalu parah, saya anggap itu bonus lah. Kemudian kesalahan juga adalah mereka nggak tahu siapa target audiensnya. Ya semua orang nggak tahu. Tapi kita harus testing. Dan kalau kita udah ngeliat target audience kita nggak berhasil, ya kita coba ganti target audience yang baru lagi. Dan juga kadang orang terlalu overconfidence atau terlalu percaya diri. Jadi berpikir kalau iklan pasti laris, dan makanya budgetnya langsung pasang 500.000 sehari misalnya, atau 1 juta sehari tanpa testing, tanpa apa-apa. Akhirnya begitu iklannya boncos, iklan yang disalahin. Iklan nggak bekerja buat gue, nggak efektif. Gue pasang iklan habis 5 juta tapi nggak dapat apa-apa. Ya iya, karena tidak melakukan testing yang proper. Langsung pasang 1 juta sehari. Kalau misalnya iklan semudah itu, saya udah beli Ferrari 5 biji di rumah saya kali. Tapi semuanya memang harus melalui proses testing. Oke. Semuanya harus melalui proses testing. Oke, itu adalah materinya, dan saya tutup dengan quote dari Howard Gusich, salah satu marketer di luar sana. Dia bilang, nobody read ads, people read what interests them, atau mau tahu tentang iklan. Orang mau baca apa yang membuat mereka tertarik. Itu kenapa kuncinya salah satu dalam bikin iklan, harus kita sentil atau kita bikin relevan mungkin dengan mereka supaya mereka tertarik. Terima kasih dari saya. Ini adalah kontak saya, kalau misalnya teman-teman memang mau ada perlu, silakan, boleh via WhatsApp, boleh via Instagram saya, boleh juga YouTube saya dan juga website saya. Tapi jujur, saya akan lebih responsif di Instagram. Bahkan istri saya juga suka ngomel-ngomel, gila ya di WhatsApp jawabnya lama banget, di Instagram langsung dibales. Ya itulah saya. Jadi saran saya teman-teman kalau mau kontak silakan di Instagram karena saya lebih responsif di situ. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ivan. Ini saya menggantikan Mas Didi ya untuk moderator. Pantesan, saya pikir Mas Didi operasi plastik. Enggak, Pak.
Enggak Mas Ivan. Jadi emang pertukaran tempat ini, bukan operasi plastik. Karena kalau operasi plastik cuma ganti wajah ya, nggak ganti berat badan. Pengennya semuanya ya. Sama ganti dompet juga Mas kalau perlu. Waduh, bisa juga itu. Oke, buat mbak-mbak yang baru hadir, ini ada pergantian pemain ya. Kalau di sepak bola mungkin karena pemain satu sudah kelelahan gitu ya, terus diganti gitu ya, ada pergantian pemain. Oke, ini luar biasa sekali materi dari Mas Ivan Anwar ya. Dan mungkin ini kalau ada yang sudah menjadi mitra Alwa, mungkin materi yang ditunggu-tunggu ya. Waduh Mas, aku pengen diajarin iklan gitu. Jadi wah ternyata iklan itu nggak sebatas di FB Ads ya Mbak, tapi di Instagram Ads juga kata Mas Ivan tadi itu lebih mudah dipelajari gitu daripada FB Ads. Oke, kita langsung saja kepada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Buat mbak-mbak yang sudah hadir, buat kalau Morfosis sebutannya Morfosa ya. Untuk Morfosa yang sudah hadir, mangga silakan kalau ada yang mau langsung bertanya tentang materi Instagram Ads, langsung saja dibuka videonya dan juga audionya, bisa langsung ditanyakan ke pemateri kita karena ini ilmu yang lumayan mahal. Nanya Mas Puji. Iya, silakan Mbak Aminah ya, subdistributor Bogor ya, mangga. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini mau nanya lebih apa ya? Lebih maksudnya lebih efektif iklan di Instagram atau lebih ke Facebook Mas? Terus kemudian untuk tombol itu kan ada WhatsApp, terus beli sekarang, terus kemudian satu lagi apa? Selanjutnya baca gitu ya. Itu lebih apa? Kita lebih ini memilih yang mana yang lebih efektif gitu untuk tombolnya itu. Ya itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Aminah. Jadi gimana tuh Mas Ivan? Lebih efektif mana antara Facebook dan Instagram dan juga mungkin itu jatuhnya call to action kali ya yang tadi itu. Iya. Yang mana? Call to actionnya lebih ke mana? Oke, monggo untuk dijawab. mendapatkan pembeli. Oke, Mbak Mina, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu sering banget ditanyain ke saya. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang luar biasa bagus kalau menurut saya. Yang pertama itu saya nggak bisa bilang lebih bagus mana, Mbak Mina. Karena balik lagi dua-duanya itu sebenarnya satu platform yang sama. Dua-duanya berjalan di algoritma yang sama, di sistem yang sama. Ibaratnya bermain di kolam yang sama lah. Cuman perbedaannya yaitu kalau kita pasang di Instagram Ads, iklannya nggak muncul di Facebook, hanya muncul di Instagram. Tapi kalau kita pasang di Facebook, muncul di kedua-duanya bisa disetel untuk mau muncul di mana aja. Nah, yang sedikit membedakan adalah siapa audiens kita sebenarnya, Mbak Minah. Jadi kadang gini, untuk daerah-daerah yang non kota besar, seperti misalnya kalau kita ngomongin apa ya, Tegal gitu, atau misalnya Lampung gede juga ya, yang bukan kota besar lah, itu biasanya Instagram bukan sosial media yang dominan, gitu. Jadi disitulah peran Facebook untuk bisa masuk, karena biasanya mereka lebih dominan menggunakan Facebook ketimbang Instagram. Tapi kalau kita bermain di kota besar, harusnya Instagram itu sudah cukup ya dipakai sama orang-orang di kota besar. Dan mau pakai yang mana terserah. Tapi kalau saya pribadi, kalau sudah menguasai, sudah jago, saya akan rekomen ke Facebook Ads. Tapi bukan berarti kayak saya pun nggak pernah pakai Instagram Ads. Kadang saya ada kalanya males buka Facebook Ads karena itu kan harus dari laptop ya. Nggak bisa dari handphone. Kadang saya lagi males. Pakai Instagram Ads juga sebenarnya bisa kok. Jadi saya sebenarnya sering kalau saya lagi malas, saya langsung buka dari Instagram Ads untuk bikin iklan. Kalau saya pribadi. Nah, jadi tergantung cara pembuatannya. Dan saran saya kalau misalnya memang kita baru belajar, yaitu pakailah Instagram Ads dulu sampai kita bisa kenal polanya. Kalau misalnya sudah jago, baru kita lari Facebook Ads. Dan tergantung dari kita mau targetnya kemana. Kalau kota besar, Instagram Ads sudah cukup, Mbak Aminah. Nah, kemudian menjawab
call to action-nya itu kan kalau di Facebook Ads ya, kalau nggak salah kita bisa pilih ya, mau learn more, mau sign up, mau join now, mau buy now, mau download now, itu ada banyak. Dari semua tombol itu, yang paling bagus itu adalah learn more atau baca selengkapnya. Itu yang paling bagus dari semuanya. Dari statistik yang pernah saya dapatkan, itu adalah tombol yang paling banyak menghasilkan klik. Kenapa? Mungkin itu yang paling tidak agresif. Kalau misalnya kayak buy now, join now, sign up now, itu kan agresif banget ya. Dan orang mungkin mau ngeklik tuh takut duluan. Nah, itu kenapa learn more itu agak lebih halus dan mengundang lebih banyak klik ke dalamnya. Jadi saran saya kalau saya pribadi pun saya selalu pakai yang baca selengkapnya itu. Saya nggak pernah pakai yang aneh-aneh, yang buy now atau yang lainnya. Semoga terjawab, Bu Aminah. Iya, terima kasih Mas ya. Sama-sama. Oke, berarti sudah terjawab ya dari Mbak Aminah untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya lagi, bisa di-on-kan juga audio dan videonya, langsung disampaikan nanti ke Mas Ivan biar dijawab, Mbak-mbak atau Mas-mas semua anggota Morfosa yang hadir pada sore hari ini. Oke. Sambil saya nambahin ya, Mas ya, mungkin tadi ada satu lupa yang saya kebahas. Boleh, Mas Ivan. Satu tips lagi dalam mengatur budget. Jadi teman-teman itu kalau mau beriklan pasti kan maju mundur ya. Karena keluar duit gitu kan. Wah, ini boncos gak nih? Boncos gak nih? Boncos gak nih? Pasti mikirnya gitu, mondar-mandir. Nah, kalau mau iklan ya harus siap boncos kalau saya boleh bilang. Tapi ada triknya. Triknya adalah alokasikan berapa yang kita sanggup boncosin. Contoh, kita harus mengalokasikan budget marketing sih sebenarnya. Jadi setiap bulan, let's say, saya sanggup untuk 1 juta adalah budget marketing saya. Nah, 1 juta itu bebas nih teman-teman, apakah mau cetak flyer, atau misalnya teman-teman nanti gunakan untuk buka booth, atau apa, atau gunakan untuk iklan, ya kan? Tapi intinya dari budget marketing itu, kerucutin lagi menjadi budget iklan. Misalnya, saya punya budget marketing sebulan 1 juta. Dan ini umum dilakukan ya sama perusahaan-perusahaan besar. Cuman mungkin UMKM jarang melakukan hal ini. Jadi saya sarankan untuk melakukan hal yang sama juga. Misalnya saya punya budget marketing 1 juta. Tapi untuk budget iklan, saya alokasikan 500.000 sebulan. Misalnya. Jadi mau iklan kita itu untung atau buntung, pokoknya 500.000 itu harus habis. Anggarannya itu kalau kata pegawai negeri itu kudu habis. Si 500.000. Nggak peduli hasilnya untung atau buntung. Anggaplah itu ibaratnya kayak itu resiko yang harus kita terima, sekalian kita belajar. Sampai saat ini, saya masih mengalokasikan budget maksimal saya. Gitu. Misalnya saya pegang klien, misalnya maksimal sebulan 20 juta gitu kan, ya udah 20 juta nggak boleh lewat, itu mentok gitu. Jadi mau untung mau buntung ya 20 juta. Nah, kalau kita mempraktikkan sistem itu, kita nggak akan terlalu sakit hati. Kita nggak akan terlalu ngerasa takut boncos, takut rugi, takut ini gitu. Intinya 500.000 udah merem, untung nggak untung, pokoknya kita pasang buat iklan, buat belajar. Dan kalaupun itu untung, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya itu buntung, ya udah kita proses belajar 500.000. Udah uang merem gitu kan. Nanti bulan depan kalau tiba-tiba kita ngerasa 500.000 itu kurang, atau mungkin perform kita sebenarnya udah bagus, kita udah cukup oke, naikin budgetnya misalnya 1 juta sebulan. Sambil habisin anggaran setiap bulan. Mau untung mau buntung pokoknya harus habis. Jadi jangan lagi mikir masalah untung sama buntung, tapi pikir berapa budget marketing yang kita bisa alokasikan untuk iklannya. Jadi teman-teman nggak perlu tarik ulur nih kalau mau pasang iklan. Berapa ya? Cepet aja deh. Sayang, 50.000 aja deh. Kan biasanya suka tarik ulur. Baru pasang iklan sehari, besokannya udah berubah pikiran, matiin iklannya. Akhirnya itu yang terjadi. Kita nggak pernah bisa mau belajar untuk bisa scaling lebih jauh lagi. Itu sedikit tambahan dari saya. Monggo Mas, silakan. Oke, bagus juga ini. Mungkin banyak yang merasa sama nih gitu Mas kayaknya tadi. Kira-kira boncos nggak ya kalau ngiklan segini? Berarti memang harus ada spare dana khusus budget marketing ya Mas Ivan ya?
Betul. Iya Mas, saya suka begitu tuh. Wah, ini ada pengakuan satu. Ya kemarin tarik ulur ya Bu. Ya, kadang suka gini, mendingan buat sedekah atau gimana ya daripada boncos gitu. Itu ya. Ya, berarti sudah bisa ada bayangan nih buat dari Mbak Aminah besok kalau udah mau mulai Iya. mengiklan Insyaallah. atau iklan Amin. berbayar. Saya aja tuh buat yang urusan saya sendiri ya, bukan buat urusan klien. Sekitar 2 bulan lalu itu saya mulai di budget 50.000 per hari testing. 50.000 per hari. Terus lama-lama saya dapat pola bagus, saya naikin 70.000, naikin 100.000 per hari. Sampai sekarang saya dari saking udah bagusnya saya jalan 1 juta per hari gitu. Jadi kita nggak bisa langsung sampai angka 1 juta sehari ngebakar uang, bukan ngebakar sih ibaratnya iklan. Tapi kita mulai dari yang kecil. Saya aja mulai dari 50.000 per hari. Bagus naikin, bagus naikin, bagus naikin gitu. Sampai ke angka itu gitu. Bahkan ini saya udah kepikiran mau nambahin lagi jadi 1,5 per hari gitu. Jadi itu teman-teman ya nggak bisa langsung nyampe angka segitu tanpa testing. Itu harus proses. Saya pun untuk nyampe angka segitu ya butuh waktu 2 bulan. Testing gitu sampai dapat yang bagus. Nah, kuncinya mana? Di budget marketing tadi. Kita harus konsisten dan strict di budget itu. Jangan tarik ulur, galau-galauan. Oke, jadi begitu ya. Jangan tarik ulur, konsisten gitu ya untuk menemukan winning campaign atau nanti winning ad set, Mbak, biar nanti bisa ditambah lagi budgetnya kalau udah ketemu formulanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan bisa langsung tadi ya, kayak Mbak Aminah, itu langsung on-kan videonya, kemudian audionya juga langsung bisa ditanyakan ke Mas Ivan. Atau saya cek kolom komentar dulu apakah ada pertanyaan atau tidak. Oke, saya cek. Oke, sepertinya ini ada pertanyaan di kolom komentar, Mas Ivan. Silakan, Mas. Oke, saya bacakan. Dari Jack ini. Namanya gaul juga nih, Jack. Oh, Bang Jack gitu. Izin bertanya, Mas, dari pengalaman mencoba ads, akhirnya sewaktu meng-ads, saya buat perbandingan antara beberapa hari dengan biaya ads per hari untuk tahu kira-kira kapan banyak viewers pertanyaan yang masuk sampai closingan. Namun pernah kejadian ketika saya cek apps, pembayaran untuk ads ternyata di sana bilang kalau saya malah punya hutang. Padahal ads-nya running, namun pembayaran sendiri nggak kepotong di beberapa kali ads yang saya buat. Padahal di ads awal kepotong biaya. Sudah saya cek ulang dan saldo saya tetap, Mas, tidak berkurang. Lah terus yang ngutang itu apa ya, Mas? Dan kok nggak kepotong ya? Ada ilmu atau rezeki mendadak yang kayak gini? Terima kasih. Itu gimana tuh, Mas Ivan tuh kalau kasusnya seperti ini? Oke, Bang Jack. Ini alhamdulillah loh dapat rezeki tambahan, berarti kan iklan jalan, kepotong enggak. Kalau saya kebalik, Bang Jack. Saya pernah iklan itu budgetnya tiba-tiba naik sendiri. Jadi waktu itu saya lagi pakai Instagram Ads. Pertama 20.000 sehari, ya kan, testing dulu nih. Setelah 3 hari, wah ini performanya bagus ya. Saya naikin lah jadi 50.000 per hari. Set. Tapi entah kenapa dari sistemnya si Facebook-nya ini 50.000 per hari saya itu dianggap 5 juta per hari. Jadi baru saya ganti 3 jam kemudian itu handphone saya nggak berhenti loh. Tung. Ini apa ya? Apakah iklannya segitu mantapnya sampai kayak begitu? Saya curiga. Saya cek paymentnya lewat Ads Manager, tapi saya cek paymentnya lewat Ads Manager. Masya Allah udah 1 juta udah kepotong, Mas. Terus saya lihat kok 5 juta, perasaan saya ganti 50.000 per hari. Jadi ada bugs di sistemnya si Instagram Ads. Jadi saran saya buat teman-teman, jangan pernah merubah budget iklan Instagram. Karena jujur setelah itu kejadian, saya kan upload di YouTube saya cerita. Banyak tuh tiba-tiba DM saya ngaku mengalami kejadian yang sama.
karena dia merubah budget, ngedit budgetnya. Jadi saran saya jangan mengedit budgetnya di Instagram Ads. Biarin aja iklannya selesai, terus bikin iklan baru dengan budget yang lebih tinggi kalau misalnya memang mau ditinggiin. Jadi jangan diedit. Nah, mungkin kejadiannya Bang Jack ini ada kejadian error juga, Bang. Nah, saran saya, cuman tetap nggak enak kan ya, nanti dipikirnya kita punya utang, nggak bayar, apa gitu. Saran saya, masuk ke support chat-nya. Masuk ke support chat-nya si Facebook. Saya boleh share screen, izin ya? Silakan Mas Ivan. Oke, kita masuk ke... Di sini, kalau misalnya masuk ke Google, itu ada Facebook Help Support. Ketik aja Help Center Facebook gitu kan, atau Facebook Help Support di Google. Ini kalau teman-teman mengalami kendala budget atau tiba-tiba akun iklannya di-ban atau tiba-tiba payment-nya bermasalah, masuk ke sini ya. Di sini ada paling atas nih Help Center-nya Facebook kan. Maupun pasangnya di Instagram Ads tetap ke sini ya, karena kan mereka satu company. Turun ke bawah, di sini ada nih Visit Business Center kan. Klik Visit Business Center. Tapi ingat, bukannya dari laptop, jangan dari handphone. Kenapa dari laptop? Karena kalau dari laptop kita turun lagi, ini ada Find Answer or Contact Support, klik Get Started. Nanti kalau di sini kita bisa live chat langsung sama perwakilannya si Facebook, sama customer service mereka, langsung di chat. Jadi nggak usah apa namanya ya, nggak usah bingung kalau misalnya ada kendala payment apapun, masuknya ke sini. Begitu kita klik, nanti akan connect ke Facebook Messenger. Dari situ langsung dia akan chatting, nanya masalah kita apa, ada kendala apa gitu. Kalaupun kita dari chattingan bahasanya bahasa Indonesia, nanti yang jawab orang pakai bahasa Indonesia, jadi nggak usah takut saya nggak bisa bahasa Inggris. Kalau settingan bahasanya Indonesia, yang reply nanti bahasa Indonesia. Cuman saya nggak tahu dia beneran orang Indonesia atau bukan. Tapi karena settingan saya adalah bahasa Inggris, jadi begitu dia nge-reply, dia masuknya ke bahasa Inggris. Itu ya, teman-teman termasuk Bang Jack tadi bisa langsung aja ke sini tanya kendalanya dan masalahnya. Nah, kenapa saya bilang pakai laptop jangan pakai handphone? Karena via handphone tombol ini nggak ada. Kalau teman-teman mengakses halaman ini via handphone, nggak akan nemu tombol ini. Jadi silakan akses via laptopnya. Semoga terjawab, Bang Jack. Oke, sudah dijawab ya Bang Jack ya untuk pertanyaannya. Oh ternyata bukan Bang, gitu ya. Bang Jack ternyata bukan Bang. Oh maaf, bukan Bang. Soalnya Mohon namanya maaf. Jack gitu ya. Oh, namanya Jack. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Mas Ivan dari kolom chat juga, dari Silakan, Mas. Mbak Aisyah. Izin bertanya Mas, maaf sedang di perjalanan. Oke, untuk CTA itu lebih baik learn more, berarti itu kita arahkan atau cantumkan di situ entah website atau link WA seperti itu bisa ya Mas? Nah, gimana nih Mas Ivan? Oke Mbak Aisyah, tadi seperti pertanyaan Bu Aminah juga ya, jadi learn more itu yang paling bagus untuk digunakan. Dan benar itu bisa diarahkan juga ke website, link WhatsApp, marketplace, atau mungkin kalau teman-teman yang jualan makanan tuh bisa arahkan ke GoFood, GrabFood gitu. Saya juga pernah mengarahkan beberapa iklan ke usaha-usaha kayak GoFood, GrabFood gitu, lumayan tambah penjualan loh gitu. Jadi not bad juga. Jadi silakan diarahkan. Yang penting itu adalah halaman eksternal yang bisa diakses di luar dari Instagramnya sendiri. Semoga terjawab Mbak Aisyahnya. Oke, jadi begitu jawabannya Mbak Isa. Semoga bisa membantu ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Rukayah nih Mas Ivan. Akhirnya baru Rukayah nanya. Ini nanya nih, memang paling aktif ini Mbak Rukayah. Mas Irfan, mohon bertanya, saya dulu sempat belajar IG Ads, terus saya masukin nomor kartu, mungkin salah pencet, kok langsung dapat tagihan $470 Hong Kong. Terus kartunya saya off, ganti kartu baru.
sekarang malah yang baru nggak bisa buat pembayaran. Nah, itu gimana tuh? Nah, Itu jujur hampir sama. baru kayak mungkin kejadiannya ada error juga. Jadi saran saya masuk ke help center tadi juga, karena kalau udah urusan-urusan payment gini, jujur saya juga sering mengalami kendala, tapi salah satunya tadi yang saya bilang budgetnya tiba-tiba naik, sama kadang beberapa mereka itu suka ngedebetnya kebanyakan. Walaupun kebanyakan selisihnya nggak jauh sih, biasanya nanti mereka refund lagi. Nah, mungkin bisa jadi gini, baru kayak bisa juga secara tidak sadar dulu pernah ada iklan, tapi belum kebayar, terus nggak berhasil ditarik. Nah, saat kita masukin kartu baru, dia langsung narik hutang yang dulu. Mungkin ya, mungkin itu kasusnya. Tapi untuk lebih jelasnya, biasanya langsung aja masuk ke help center, nanti biasanya mereka akan breakdown kok. $470 itu kalau memang ditarik tuh untuk iklan yang mana, mereka akan ngasih tahu breakdown-nya. Nah, termasuk bisa tanyakan juga ke mereka langsung kenapa kartu yang baru nggak bisa untuk pembayaran. Bisa jadi ada beberapa faktor, Mbak. Kan antara Visa Master kan tadi yang saya bilang, bisa jadi si banknya bukan Visa Master. Atau kedua, kadang beberapa bank itu mereka strict dengan online payment. Mereka nggak mau. Jadi maunya harus kita nelpon dulu ke bank, minta dibukain pembayaran untuk Facebook, baru mereka mau buka. Gitu. Ada beberapa bank yang memang seperti itu. Dia bahkan ada yang konfirmasi, ini benar ya ada penagihan dari Facebook ya, kita mau loloskan nggak gitu. Jadi kadang ada yang begitu juga. Jadi kalau nggak bisa buat pembayaran itu masalahnya bisa jadi antara internal si banknya atau bukan salah satu metode pembayaran yang diterima sama si Instagram Ads atau Facebook Ads-nya, baru kayak. Semoga terjawab. Oke, ini ada tambahan kayaknya dari Mbak Rukayah, itu dari Mastercard Hong Kong, Mas. $4.700. Iya. Oh, saya tahu kayaknya nih, Kak. Iya. Sempat cerita juga Mbak Rukayah waktu itu. Oh, coba aja baru kayak langsung aja chat ke mereka ke help center-nya untuk coba di breakdown, dan kalau misalnya mereka memang salah tiba-tiba ngedebet bisa di refund. Tuh, jadi coba langsung chat ke mereka aja. Lumayan loh itu jumlahnya. Iya, berarti bisa langsung chat ke customer service-nya Mbak Rukayah tadi yang sudah diarahkan oleh Mas Ivan, untuk siapa tahu bisa kembali ya dananya. Lumayan itu. Ini dari Mbak Fitri Nurjayanti, gaji 1 bulan. Ya, lumayan. Nangisnya berbulan-bulan itu. Gajinya 1 bulan, nangisnya bisa 3 bulan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada Mbak-Mbak atau Mas-Mas yang mau bertanya para Morfosa sore hari ini. Bisa bertanya langsung atau via chat ya di kolom chat. Waduh, Mbak Desit ini siap langsung praktek. Oke, ada pertanyaan dari Bliss and Give ya. Mas, kita beberapa kali di debit iklan, padahal posisi iklan udah off, durasi iklan udah habis, harus dimatiin lewat pengelola iklan FB baru aman, nggak debit otomatis. Memang kalau off di IG habis durasi atau kita matikan sendiri dari IG, iklannya masih tetap running ya Mas? Emang harus selalu di stop dari FB, padahal promote iklan dari IG bukan dari FB. Nah, itu gimana tuh Mas Ivan tuh? Ini kayaknya dari tadi kejadiannya banyak yang iya, urusan kayaknya di pembayaran ya. Kayaknya. Pembayaran nih kayaknya. Nah, saya jujur belum pernah ngalamin kayak gitu sih, yang tiba-tiba harus dari FB Ads manajernya untuk dimatiin. Karena biasanya kalau dari saya, untungnya saya ngalamin kalau sudah jadwalnya habis ya sudah dia mati, stop gitu. Nah, kalau misalnya memang ini terjadi, balik lagi saya akan rekomen untuk coba chat ke si help center itu, karena help center itu bukan cuma urusan pembayaran ya, tapi urusan error-erroran kayak gini nih, mereka juga akan bantu dan handle untuk ngeliatin apa masalahnya gitu. Dan mereka cukup responsif banget kok. Biasanya kalau saya ngechat ke mereka itu, biasanya saya ngechat ke mereka itu kebanyakan karena urusan akun saya diblokir.
Itu saya paling kesel udah akun saya diblokir, ngelanggar enggak, salah enggak, diblokir iya gitu. Setahun ini aja sih udah 5 kali Waduh, diblokir. udah Jahat. berpengalaman ini kalau masalah blokir gitu. Berarti Mas Ivan. Iya emang jahat nih di Facebook. Nah mereka cukup responsif, jadi saya udah hafal banget ngobrol sama mereka itu. Baru kita chat paling nggak nyampe 5 menit mereka udah respon, terus nyambung ngobrol gitu. Jadi silakan ceritain aja sih masalahnya kalau misalnya memang itu suka terjadi. Biasanya nanti mereka akan ngasih penjelasan. Kalau misalnya memang ada error, mereka juga akan mencoba cross check error itu di mana. Ya, semoga bisa diatasi solusinya melalui mereka ya. Oke, siap. Nah, mungkin ini ada 2 pertanyaan lagi, Mas Ivan. Dari Mbak Ida Purnamasari ya. Izin bertanya Kak, kalau kita pas bayar ads pakai kartu debit apakah aman? Itu pertanyaan pertama dari Mbak Ida. Kemudian pertanyaan kedua dari Ahmadian Sulistiadi. Izin bertanya, boleh Mas kalau ada case ads manager error atau AME mengatasinya gimana Mas? Nah, itu dia Mas Ivan. Monggo dijawab. Oke, yang pertama dari Mbak Ida ya. Salah satu alasan juga saya menggunakan Genius itu karena kita bisa punya beberapa kartu dalam satu rekening yang sama di Genius. Ini saya kayak jadi promosi Genius, mesti sih dibayar. Ini jangan-jangan agen Genius ini. Iya, tapi beneran. Jadi ada nanti kita bisa dapat kartu utama, nanti kartu e-card, bisa dapat kartu X-card lagi kalau kita propose ada kartu X-card, nanti ada kartu X-card kedua, ketiga itu kita bisa minta juga. Nah, tapi yang yang utama ini adalah kartu utama kita. Jadi kayak kita punya Bank BCA kan dapat kartu debit, nah itu adalah kartu utama. Nah, demi keamanan ganda, saya memang menggunakan Genius itu pure untuk online payment. Jadi tidak menggunakan transaksi hari-hari, misalnya saya ke Carrefour atau ke Giant udah tutup ya. Saya belanja grocery gitu, misalnya pakai kartu debit itu enggak. Jadi itu khusus untuk semua jenis pembayaran online. Nah, tapi demi keamanan ganda pun saya tidak menggunakan kartu dari kartu utamanya. Jadi di Genius itu secara otomatis kita punya 2 kartu. Ada kartu utama, ada kartu e-card. Kartu e-card. Nah, kalau kurang kita bisa minta lagi kartu X-card. Dan X-card itu kita bisa minta lebih dari 1 juga. Jadi saya selalu menggunakan si e-card-nya ini. Jadi saya top up ke kartu utama, dari kartu utama dananya saya pindahin ke kartu e-card-nya. Nah, kartu e-card ini saya daftarin ke si Facebook Ads atau ke online payment lainnya. Jadi kalau ada, dan itu memang saya top up sesuai kebutuhan aja. Misalnya saya butuh 1 juta ya saya top up 1 juta. Jadi saya nggak ada nyetok atau nabung di situ intinya. Saya cuma masukin sesuai kebutuhan. Jadi kalau ada apa-apa ya saya aman. Toh yang kalau kena kartu e-card-nya, kartu utamanya dia nggak bisa dapetin kan. Gitu. Jadi kalaupun ada sisa uang biasanya saya taruh di kartu utama. Itu dari saya Mbak Ida. Jadi saran saya kalau misalnya mau pakai silakan pakai Genius walaupun saya bukan agentnya dan tidak terafiliasi apapun, tapi menurut saya cukup berguna. Karena nggak semua bank mau ngasih kita ada kartu utama, kartu e-card, kartu X-card gitu, nggak semua bank. Kemudian yang satu lagi kalau Ads Manager Error. Nah, Ads Manager Error itu biasanya ada beberapa kendala sih. Tapi sebagian besar sering karena urusan pembayaran juga. Nah, balik lagi, silakan saya akan rekomendasikan untuk masuk ke help center yang tadi. Dari help center itu ceritakan aja masalahnya di mana, kendalanya apa, nanti mereka akan coba untuk menganalisa masalahnya di mana. Tapi sebagian besar itu masalahnya urusannya di payment. Dan saya nggak bisa spesifik karena urusan payment kan ada banyak nih ya. Apakah kelebihan pembayaran atau tunggakan pembayaran atau kartunya, bisa juga kartunya diindikasi kalau kartu kita itu rawan, bukan rawan, resiko. Jadi apakah pernah resiko dihack atau apa gitu, itu bisa jadi loh, dan akhirnya sama mereka langsung di blok tuh kartu, bisa juga. Jadi ada banyak banget kondisinya, mungkin silakan bisa langsung ke tim mereka di Facebook Help Center itu. Semoga terjawab. Oke, jadi seperti itu jawabannya Mbak lagi Mas Ahmadian Sulistiadi ya.
jawabannya sudah pertanyaannya sudah terjawab oleh Mas Ivan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk sore ini, kalau masih ada lagi, satu lagi. Mbak-mbak atau mas-mas boleh bertanya pertanyaan terakhir pada sore hari ini sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Silakan, satu lagi. Satu lagi sebelum memasuki waktu maghrib ya. Saya kayak jualan di pasar, satu lagi. Oke, sepertinya belum ada chat masuk. Yes. Oke, pertanyaan terakhir kita tunggu ya, sekitar 30 detik lagi Mbak dan Mas-mas siapa yang ingin bertanya, karena memang ini pertanyaan terakhir untuk pertemuan sore hari ini, dan mungkin ini nanti mumpung materinya mungkin yang Mbak menemui kesulitan di masalah iklan berbayar, terutama di IG Ads ya. Oke, 20 detik lagi Mbak dan Mas-mas waktunya. Atau tanya secara langsung juga boleh, tidak melalui kolom chat. Itu ada yang nanya tuh, Mas. Oke, dari pertanyaan terakhir kali ini dari Mbak Nur Arifah. Apakah link atau web itu ada di Ads Mas? Nah, itu gimana tuh Mas Ivan? Saya agak kurang paham dengan Iya pertanyaannya, ya, Mbak Arifah. bisa dijelaskan lebih jelas lagi Mbak Nur Arifah, itu maksud pertanyaannya seperti apa? Apakah link web itu ada di Ads Mas? Wah, ini Tapi memang ada sih di Ads, memang ada. Jadi kalau tadi kita pilih tujuannya ke website, itu kita bisa masukin link ke website kita langsung. Nah, kalau oh iya, saya paham Mas. Jadi kalau dari pakai IG biasa kan kita nggak bisa kirim taruh link ke website ya. Tapi kalau pakai Instagram Ads bisa, ya betul bisa. Nah, terutama kalau misalnya Mbaknya sudah punya website, saya sarankan untuk kirim ke website, tapi halaman websitenya kalau bisa didesain dengan khusus untuk menerima traffic tersebut. Jadi contohnya gini, kan dari awal kita ada bikin ya, offernya apa, misalnya gratis ongkir. Terus begitu kita bikin iklan, kita taruh alamat website kita. Begitu dilempar, itu orang kalau bisa harus masuk ke halaman yang memang membahas promo gratis ongkir tersebut juga, gitu. Jadi jangan begitu masuk website dikirimnya cuma ke homepage-nya aja yang isinya tuh masih random, nggak keruan. Jadi harus ke halaman yang apa ya, istilah kongruen gitu. Jadi benar-benar iklan yang ngebahas free ongkir, websitenya dikirimnya landing page, disebutnya landing page-nya adalah free ongkir juga. Nah itu idealnya seperti itu. Kalau misalnya memang mau menggunakan website. Semoga terjawab, Mbak Nur Arifah. Oke, terima kasih Mas Ivan. Nah itu jawaban dari Mas Ivan, Mbak Nur Arifah. Semoga bisa dipahami ya nanti untuk prakteknya. Oke, sepertinya sudah menemui ujung pertemuan ini, Mas Ivan, untuk sore hari ini. Ini udah ada yang komen dari Mbak Siti Arim di Malang sudah maghrib gitu ya. Dan mungkin pertemuan pada sore hari ini kita akhiri dulu untuk webinar from home ya pada Sabtu edisi kali ini. Dan terima kasih Mas Ivan untuk ilmunya. Masya Allah luar biasa sekali. Sama-sama. Saya yang terima kasih udah diundang 2 kali ke teman-teman Morfosa. Mudah-mudahan nggak bosan ya Mas Ivan ya. Amin. Untuk datang ke Morfosis Academy ini. Oke, karena memang sudah memasuki waktu maghrib, Mbak-mbak, semoga ilmu yang didapatkan pada sore hari ini berguna untuk Mbak-mbak semua ya, untuk bisnisnya, untuk jualannya, untuk kehidupannya secara umum ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, pertemuan kali ini saya tutup dulu. Saya Mas Ozi undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat Mas Ivan dan juga Mbak-mbak tim Morfosis semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan. Sama-sama. Saya izin live ya, Mas. Ya, Kasih semuanya. terima kasih Sama-sama. ilmunya sangat bermanfaat. Oke, untuk absen bisa diisi ya Mbak ya. Kalau untuk absennya bisa diisi, dan nanti saya tadi dapat info dari Mas Didi kalau mungkin untuk biasanya tiap webinar kan kita ada bagi-bagi hadiah ya. Nanti bagi-bagi hadiahnya nanti ada di grup gitu ya. Jadi bisa di teror tuh Mas Didinya ya untuk bagaimana teknisnya. Oke, saya akhiri dulu Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.